Sebelum memulai recapnya, terima kasih sudah mengklik video ini. Selamat menonton. 3 bulan kemudian, di musim dingin di halaman rumah utama kedua, Lee Chae-yoon yang keluar menggunakan pakaian musim dingin terlihat semangat karena salju telah turun dan menurutnya itu sangat seru. Di saat itu, Seona yang baru keluar rumah berkata padanya untuk kembali ke dalam karena seharusnya dia yang menikmati musim dingin duluan, karena dirinya lah yang terlebih dulu berada di tempat ini. Di tempat yang teduh, terlihat Lee Hae-yoon yang membawa 2 gelas besar, dengan Lee Supin yang membawa makanan di piring besi. Setelah duduk, Lee Supin mulai meneguk minuman hangat yang telah disiapkan. Setelah minum beberapa teguk, Lee Supin berkata pada Lee Hae-yoon kalau ini terasa menyenangkan. Mendengarnya, Lee Hae-yoon menjawab berkata kalau ini benar-benar menyenangkan. Kim Dae-in yang baru datang mulai memanggil Seona yang membuat Seona yang menoleh ke arahnya kebingungan. Kim Dae-in berkata pada Seona untuk berjalan dengan tenang, karena jika dia berjalan seperti itu akan merusak saljunya. Saat Kim Dae-in berkata kalau tadi saljunya terlihat begitu indah, menumpuk rapi tanpa tersentuh, Seona yang melempar bola salju ke wajah Kim Dae-in berkata padanya untuk bermain. Dengan ceria, Seona dan Lee Chae-yoon berkata pada Kim Dae-in yang dipanggil Mangoste untuk bermain. Saat mereka terlihat ceria, Kim Dae-in yang diam-diam menggunakan telekinesisnya terlihat terdiam. Di saat itu juga, Kim Dae-in mulai melemparkan 2 bola salju yang tepat berada di wajah mereka berdua. Sambil menggunakan telekinesisnya, Kim Dae-in berkata pada mereka berdua yang dirinya panggil pemula untuk datang padanya, karena dirinya akan menggunakan seluruh kemampuannya. Saat Seona bertanya apa maksudnya, Kim Dae-in menggunakan jurus spesial Ego Blast yang membuat Seona berkata pada Kim Dae-in kalau itu curang. Lee Chae-yoon yang melihatnya juga berkata kalau itu serangan murahan. Lee Chae-yoon yang tahu tidak akan bisa menang, seketika itu juga menyerah, yang langsung diterima oleh Kim Dae-in. Mendengarnya membuat Seona terkejut berpikir kalau Lee Chae-yoon telah mengkhianatinya. Lee Chae-yoon yang sudah selamat mulai tertawa kecil berkata kalau dirinya selamat. Kim Dae-in yang sudah siap dengan bola saljunya berkata pada Seona untuk bersiap yang membuat Seona terkejut dengan bola salju yang disiapkan oleh Kim Dae-in. Beberapa saat setelah itu, Seona dirubah Kim Dae-in menjadi boneka salju. Sambil tertawa, Kim Dae-in berkata pada Lee Chae-yoon untuk mencari cemilan karena dirinya lapar sekarang. Mendengarnya, Lee Chae-yoon berkata siap pada Kim Dae-in yang dipanggil Tuan. Beberapa saat setelah itu, Lee Chae-yoon berkata kalau kue coklat chipnya enak sekali. Kim Dae-in yang mendengar perkataannya setuju dengan apa yang Lee Chae-yoon katakan. Seona yang melihat semua itu terasa diasingkan. Saat Kim Dae-in berkata pada Lee Chae-yoon untuk meminta Lee Hae-yoon mengambilkan cemilan ini beberapa lagi, Kim Dae-in mulai menatap ke belakang di mana Seona mendatanginya. Seona mulai memukul Kim Dae-in dengan bola salju yang sebelumnya telah dibuatnya. Saat terkena serangan, Kim Dae-in mulai berteriak dan tidak bergerak. Melihatnya membuat Seona panik. Saat Lee Chae-yoon bertanya apakah Mangostik mati, Seona bertanya-tanya, karena dirinya merasa tidak memukul Kim Dae-in terlalu keras. Seona berkata kalau dirinya mencampur bola saljunya dengan air. Karena hal itu, Seona panik bertanya apakah Kim Dae-in baik-baik saja. Saat Lee Chae-yoon berkata kalau mereka telah membunuh Mangostik, Seona yang panik mulai memanggil Kim Dae-in yang dipanggil bro. Lee Hae-yoon yang baru datang setelah mengambil cemilan terlihat menyadari sesuatu. Lee Hae-yoon berkata kalau Kim Dae-in berpura-pura karena dirinya melihatnya tersenyum. Di saat itu, Kim Dae-in mengajak Seona dan mengulangi perkataannya saat Seona sedang panik sebelumnya. Mendengar itu membuat Seona tersentak. Saat Kim Dae-in berkata kalau dirinya khawatir karena Seona khawatir padanya, Seona yang mendengar ejekan Kim Dae-in terlihat marah. Di saat itu juga, Seona yang malu mulai mengambil bola salju dan mengisinya dengan air. Kim Dae-in yang melihatnya dan bercanda kalau tadi benar-benar sakit. Mendengar itu, Seona berkata pada Kim Dae-in untuk diam. Dalam 3 bulan setelah teror yang terakhir kali Kim Dae-in lakukan, mereka menikmati musim dingin. Kim Dae-in berpikir kalau dirinya sempat berniat melakukan teror lain. Tetapi karena Stardust sudah memiliki kekuatan yang di cerita aslinya baru akan ia miliki setelah 3 tahun, Kim Dae-in merasa kalau membuat teror lainnya tidak perlu untuk saat ini. Kim Dae-in yang merasakan perubahan Lee Hae-yoon merasa kalau dia akhirnya mulai terbuka pada mereka, walaupun hanya sedikit. Selain daripada itu, Kim Dae-in bersyukur karena sesuai perkiraannya, opini publik tentang dirinya berubah. Semua orang menyalahkan egoistik atas runtuhnya jembatan Seoul.
dan reputasinya benar-benar hancur. Kim Dae sadar akan hal itu, karena pasti 1,2 juta orang yang telah menerima uangnya pasti membutuhkan tempat pelampiasan rasa bersalahnya. Dirinya sadar kalau orang-orang pasti menyalahkannya karena membuat kesepakatan teror. Dan orang-orang pastinya berpikir kalau dirinya manipulasi semua orang dan membuat mereka berpikir egoistik telah membuat mereka menjadi kaki dan tangannya. Walaupun tahu semua itu, Kim Dae tidak mempermasalahkannya dan merasa kalau ini lebih nyaman. Lagi pula, menjadi penjahat adalah tujuan awalnya. Dan sekarang yang tersisa hanyalah menunggu black disaster yang akan terjadi dalam waktu dekat. Seona yang mendorong Kim Dae berkata kalau dirinya telah menangkapnya. Kim Dae yang rambutnya ditarik terlihat terkejut. Saat Kim Dae merasa pusing, Seona yang berada di atas Kim Dae berkata kalau dirinya menang. Di saat itu juga, Kim Dae kembali menjadikan Seona boneka salju yang ditertawakan oleh Lee Chaeyeon yang melihatnya. Lee Subin mulai tertawa berkata kalau tadi seperti teriakan orang sekarat. Lee Haeul yang khawatir berkata pada Kim Dae untuk tidak bermain sekasar itu karena mereka bisa terluka nanti. Kim Dae yang kelelahan berkata kalau dirinya lapar untuk itu dirinya ingin tahu makan malam apa yang akan dibuat nanti. Kim Dae yang merasa mereka sudah bermain lama mengusulkan untuk membuat barbeque yang langsung disetujui oleh Lee Chaeyeon. Lee Subin berkata pada mereka untuk cepat masuk jika ingin membuat barbeque karena dingin sekali di luar. Saat Seona yang terlupakan tidak bisa mengatakan apapun, Lee Haeul yang sadar berkata pada Kim Dae untuk melepaskan Seona dulu. Kim Dae yang mendengarnya berkata benar karena dirinya bahkan sempat melupakannya. Di tempat yang berbeda, suara alarm mulai berbunyi. Dan di sebuah laboratorium Haneun Group terlihat bangunan mulai runtuh. Dr. Kim Seon-woo yang panik berkata kalau ini tidak mungkin. Dia kebingungan dari mana semua kesalahannya dimulai. Saat salah satu peneliti memintanya untuk melarikan diri, Dr. Kim Seon-woo berkata padanya untuk melepaskannya karena dirinya tidak mungkin meninggalkan hasil penelitian seumur hidupnya. Saat Dr. Kim Seon-woo mendengar suara yang bergemuruh dengan suara yang nyaring, dia mulai menoleh dan panik. Makhluk yang tampak mengerikan, itu adalah makhluk yang telah dia teliti selama ini menjadi tidak terkendali dan jauh dari harapannya. Saat peneliti lain memohon pada Dr. Kim Seon-woo untuk kabur, Dr. Kim Seon-woo yang masih tidak percaya berkata kalau Behemoth, subjek uji coba nomor 1 miliknya, yang hanyalah sebuah prototipe tidak mungkin memiliki kesadarannya sendiri. Tetapi kenyataannya berbeda dari yang Dr. Kim Seon-woo pikir. Di gedung yang merupakan markas Asosiasi Pahlawan Korea Selatan, orang-orang yang berada di dalam terlihat panik dan sibuk. Di saat itu, seseorang mulai mendobrak pintu. Stardust bertanya pada ketua asosiasi apa yang terjadi. Ketua asosiasi berkata pada Stardust untuk melihat layar di depannya, berkata kalau itu sangat gawat. Ketua asosiasi kebingungan, dari mana datangnya makhluk mengerikan itu. Saat melihat makhluk itu, Stardust terlihat tersentak. Di sana, orang-orang terlihat panik berkata pada yang lain untuk melarikan diri di saat Behemoth terus-menerus menyerang tanpa henti. Melihat sesuatu yang datang ke arahnya, seorang karyawan terlihat terkejut. Karyawan itu mulai keluar dari mobil di saat benda yang jatuh pada mobilnya membuat mobilnya hancur. Saat pria itu khawatir dengan mobilnya, karyawan lainnya berkata padanya untuk tidak mengkhawatirkan mobilnya karena yang utama sekarang adalah nyawanya. Behemoth terlihat mulai bergerak ke gedung-gedung tinggi dan mulai menghancurkan sekitarnya dengan tubuh besarnya. Lihatnya, seorang ayah yang melindungi anaknya terlihat tidak percaya dengan apa yang terjadi. Saat monster itu mulai melompat, pria itu terkejut. Di saat itu juga, Stardust berkata kalau dirinya akan berangkat sekarang juga. Memang ketua asosiasi berkata untuk tetap tenang pada Stardust karena dia tidak bisa menghadapi makhluk sebesar itu sendirian. Stardust berkata pada ketua asosiasi kalau dirinya tidak bisa diam saja karena marah. Stardust berkata pada ketua asosiasi untuk duduk saja dan memakan popcornnya. Mendengar itu membuat ketua asosiasi terkejut. Saat Stardust mendengar suara keras monster itu lagi, Stardust mulai menoleh ke layar. Stardust yang menatap ke layar melihat monster itu mulai terjatuh ke laut karena tidak dapat menyeberanginya karena jembatan telah Kim Dae rontokkan sebelumnya. Behemoth terlihat tenggelam tanpa menyebabkan korban lebih banyak lagi yang membuat semua orang yang berada di sana terkejut. Suasananya langsung sepi dengan Stardust yang ketua asosiasi yang sama-sama tidak bisa berkata-kata. Saat ketua asosiasi memanggil Stardust, Stardust tersentak. Ketua asosiasi berkata padanya kalau dirinya ingin laporan lengkap ada di mejanya besok pagi. Dirinya mungkin kesal karena Stardust yang berkata padanya untuk duduk dan memakan popcorn saja. Dengan itu membuat Stardust mulai meminta maaf. Di tempat yang berbeda, seseorang benar-benar memakan popcorn.
Orang itu adalah Kim Dae-in dengan Lee Soo-bin, Lee Ha-yul, Seo-na, dan Lee Cha-hyun yang tampak senang dengan kemenangan mereka. Di malam harinya, di apartemen Shin Haru, di dalam apartemennya, Shin Haru terlihat mencari sesuatu di internet. Dari berita tentang apakah masih ada orang bodoh yang tetap berpikir kalau egoistik adalah villain. Dari berita tentang seseorang yang berpikir kalau menerima bayaran termasuk dalam rencana egoistik. Shin Haru fokus pada satu berita yang heran karena orang-orang bahkan masih mengira egoistik merupakan penjahat. Di diskusi bebas yang penulis tuliskan wajib dibaca bagi siapapun yang masih menganggap egoistik villain, dia berkomentar kalau Black Disaster Korea, makhluk yang menyerang Korea sebelumnya adalah makhluk dengan tingkat kecerdasan tertentu. Jika kesadarannya telah terbangun, diperkirakan ia dapat bergerak aktif ke berbagai arah. Dan bahkan jika 2-3 pahlawan rank S Amerika bertarung dengannya seharian penuh, masih diragukan apakah mereka bisa menang. Dan jika waktu terus berjalan dan dia mendapatkan kecerdasan, ia pasti akan menghindari kelemahannya sendiri, air, dan membunuh semua pahlawan Korea. Di komentar akhir, orang itu mulai tertawa saat status melihat orang itu berkomentar kesimpulan puji mango stick. Shin Haru mulai menghela nafas. Sambil makan jeruk yang telah dia kupas, Shin Haru berpikir kalau beginilah hasil akhirnya. Tapi Shin Haru setuju. Nyatanya, jika egoistik tidak menghancurkan sel bridge lebih dulu, tidak akan ada manusia super di Korea yang bisa menghentikan monster itu. Beberapa saat setelah itu, di taman, Shin Haru sedang melakukan jogging malam. Saat melakukan jogging, Shin Haru berpikir kalau itu tidak masuk akal. Shin Haru sadar kalau dirinya adalah pahlawan dan egoistik adalah penjahat. Untuk itu, Shin Haru bertekad jika ada yang ingin dirinya lindungi, dirinya lah yang akan melindunginya. Di berita televisi, seorang presenter mengatakan berita selanjutnya dan membahas tentang terungkapnya eksperimen salah satu konglomerat terkemuka Korea, Haneun Group, yang menjadi penyebab insiden Black Disaster baru-baru ini, yang bahkan mengguncang dunia. Di dalam kantor pusat Haneun Group tidak ada jejak manusia di sana. Ketua Haneun Group dan Dr. Kim Seon-mo yang bertanggung jawab atas eksperimen Black Disaster menghilang bersama tim penelitinya. Kim Dae-in yang melihat berita itu senang karena akhirnya lebih damai. Tetapi selain dari Kim Dae-in, rekan yang lain terlihat tidak puas akan hal itu. Lee Ha-yul yang kesal berkata kalau Haneun Group adalah orang-orang yang pantas mati dan merupakan bajingan karena telah melarikan diri. Di saat itu, Lee Soo-bin berkata kalau mereka seharusnya tidak membiarkan mereka lepas begitu saja. Saat itu, Seo-na berkata kalau mereka harus menangkap setiap orang yang menghancurkan semuanya. Mereka berdua yang merupakan aliansi anti kematian untuk para pejabat Haneun Group berkata kalau mereka harus membunuhnya atau dihukum mati. Bahkan jika itu harus sampai 3 generasi. Seo-na bertanya pada Lee Ha-yul apakah dia ikut juga dalam aliansi ini. Mendengar semua perkataan mereka membuat Lee Ha-yul terdiam. Kim Dae-in berkata pada mereka untuk tidak khawatir karena Haneun Group pasti akan merangkak keluar sendiri nanti. Sambil tersenyum, Kim Dae-in berkata kalau yang paling penting, kalau sudah selesai makan, dirinya ingin mereka untuk berkumpul. Mendengar itu membuat Lee Soo-bin kebingungan. Seo-na yang bingung bertanya apa yang direncanakan kali ini. Karena jika Kim Dae-in sudah seperti ini, dirinya lah yang akan takut duluan. Seo-na yang bingung bertanya apa yang direncanakan kali ini. Karena jika Kim Dae-in sudah seperti ini, dirinya lah yang akan takut duluan. Beberapa saat setelah menjelaskan sesuatu, Kim Dae-in mulai membuka peta. Saat itu, Lee Soo-bin, Lee Ha-yul, dan Seo-na terkejut dengan perkataan Kim Dae-in sebelumnya yang mengatakan kalau peta itu merupakan peta laboratorium bawah tanah Haneun Group. Saat Seo-na yang marah bertanya ada apa di sana, Kim Dae-in yang kebingungan dan alasan Seo-na marah bertanya apa maksudnya. Kim Dae-in terlihat mulai melingkari B9 yang berada di peta bawah tanah. Sambil tersenyum, Kim Dae-in berkata kalau sesuatu yang benar-benar gila akan dirinya lakukan. Bahamut, senjata pamungkas yang diciptakan Haneun Group saat bereksperimen membuat pasukan monster manusia super. Sebuah makhluk yang terbuat dari material ajaib yang dapat memblokir kemampuan Skywalker dan tahan terhadap bom nuklir. Dan salah satu prototipenya adalah Black Disaster sebagai prototip Bahamut. Dan jika disempurnakan, kekuatannya mungkin akan. Saat Kim Dae-in masih menjelaskan, dia kebingungan dengan ekspresi semua orang. Mereka terlihat tidak suka ide Kim Dae-in yang membuat Kim Dae-in bingung kenapa semuanya jadi seperti ini. Seo-na yang mendengar kalau kali ini lawannya adalah palsu monster manusia super berkata kalau saatnya menyiksa tubuhnya sendiri lagi. Mendengar itu membuat Kim Dae-in terkejut. Saat Seo-na berkata kalau menambah 2 lubang di perutnya pasti keren karena akhir-akhir ini Kim Dae-in sudah bagus-bagusnya. Kim Dae-in yang mendengarnya terlihat mengelakkan wajahnya.
Seona yang berkata pada Kim Dae untuk tidak percaya dan berkata padanya untuk menindik telinganya saja jika dia benar-benar ingin ada lubang di tubuhnya. Kim Dae kebingungan dengan alasannya begitu menolak rencananya. Karena dirinya juga ingin kekuatannya berkembang. Seona yang kesal dengan Kim Dae yang benar-benar suka sekali berkembang mulai memukulnya berkata padanya untuk menerima serangannya. Saat melihat semua itu, Lee Soo-bin berkata pada mereka untuk berhenti. Sambil menahan semua serangannya dengan mudah yang bahkan membuat Seona terkejut. Kim Dae berpikir kalau di cerita aslinya memang tidak menyebutkan adanya tindak lanjut dari asosiasi pahlawan. Untuk itu, Kim Dae berpikir pasti tidak akan ada masalah serius saat berada di laboratorium Hanning Group nantinya. Di lain sisi, di gedung asosiasi pahlawan, seseorang yang bertugas meneliti berkata kalau ada beberapa tanda kehidupan yang terdeteksi di laboratorium bawah tanah yang terkubur itu. Dan menurut dirinya dan peneliti yang lain yang meliti hal ini, tampaknya monster yang diteliti oleh para peneliti Hanneon Group masih hidup. Saat ketua asosiasi memanggil Walker berkata kalau dia mencoba mendekat di malam. Tetapi bayangannya tidak bisa menembus karena terhalang oleh gelombang yang dipancarkan benda hitam itu. Ketua asosiasi yang mendengar penjelasan dari Nightwalker berkata kalau bantuan akan sulit untuk dilakukan. Untuk itu dirinya bertanya sekali lagi pada Stardust apakah dia benar-benar akan pergi. Tanpa ragu, Stardust berkata iya, yang langsung disetujui oleh ketua asosiasi untuk mengeksplorasi bawah tanah Hanneon Group itu. Stardust mulai masuk ke dalam lubang dengan kemampuan terbangnya. Di saat itu juga, Egoistic baru saja selesai berteleportasi di dekat lubang itu. Saat Egoistic gugup karena ini tidak direncanakan, Seona berkata padanya untuk kembali jika dia takut. Mendengarnya, Lee Soo-bin berkata pada Seona untuk dia memancingnya begitu. Mendengar Seona, Egoistic yang percaya diri berkata kalau Kim Dae tidak takut dengan monster. Mendengar itu, membuat Seona merasa kalau Egoistic terlalu percaya diri. Walaupun seperti itu, Shinharu dan Lee Soo-bin tetap berkata hati-hati pada Egoistic. Mendengar itu, Egoistic langsung berteleportasi dan menyalakan siaran langsungnya berkata halo semuanya senang bertemu dengan kalian. Saat dengan semangat, Egoistic berkata kalau mereka pasti bersemangat dengan apa yang ingin dirinya lakukan. Egoistic berkata sayangnya dirinya akan melakukan eksplorasi dan bukan terorisme. Di komentar, orang-orang mulai membahas apel minggu pahlawan rank S dan tentang Egoistic yang sepertinya tahu kalau ini akan terjadi setelah dia menghancurkan Cell Bridge. Salah satu komentar bertanya, kegilaan apa yang akan dia lakukan hari ini? Sambil mulai merekam ke depan, Egoistic menjelaskan kalau tempat ini adalah ruang bawah tanah Hanneon Group dan merupakan tempat yang menciptakan bencana mengerikan yang telah terjadi. Egoistic yang penasaran bertanya-tanya apakah sebenarnya yang mereka lakukan di sini. Untuk itu, dirinya ingin mereka melihatnya bersama dengan dirinya. Saat melihat siaran langsung Egoistic, ketua asosiasi mencoba menghubungi Stardust yang tidak ada sinyal. Saat ketua asosiasi kembali berteriak bertanya apakah dia bisa mendengarnya, seseorang di sampingnya berkata kalau Stardust sepertinya telah masuk terlalu dalam hingga sinyal radio tidak bisa menjangkaunya. Sambil mendobrak meja, ketua asosiasi berkata ini gila karena Egoistic seenaknya sendiri dan masuk ke sana tanpa memerlukan izin. Saat itu, ketua asosiasi berkata pada asistennya untuk mengambilkan popcorn setengah manis setengah asin. Mendengar itu dengan lesu, asistennya berkata siap. Saat Egoistic berkata pada para penonton untuk melihat apa yang sedang dilakukan oleh orang-orang gila dari grup Hanneon, Egoistic mulai merasakan sesuatu yang janggal yang membuatnya merinding. Di saat itu, penonton berkata kalau suasananya mengerikan. Penonton lainnya yang tertawa, kebingungan kenapa semuanya kosong. Penonton lainnya berkata padanya untuk berhati-hati. Egoistic yang tertawa berkata kalau dirinya orang yang membuat seluruh Korea gemetar tidak akan takut pada sisa-sisa eksperimen seperti ini. Saat melihat sesuatu yang bergerak, Egoistic tersentak. Dengan panik, Egoistic mulai menggunakan telekinesisnya untuk bersiap menembakkan pistolnya. Saat melihat asal suara itu, Egoistic melihat seekor kucing putih yang membuatnya kebingungan. Saat Egoistic merasa lega karena ternyata hanya seekor kucing, Egoistic merasa aneh karena ada kucing yang berada di tempat ini. Di saat itu, tiba-tiba kucing itu mulai berubah secara perlahan. Egoistic yang melihatnya shock hingga tidak bisa bergerak. Dari bawah kucing itu tiba-tiba muncul daging-daging dari bawahnya. Saat melihat belakangnya, Egoistic terkejut. Dia terkejut melihat makhluk aneh yang siap menyantapnya. Monster itu mulai menjulurkan tangannya dan bersiap menangkap Egoistic. Melihat itu, dengan kembali panik, Egoistic kembali bersiap menembakkan pistolnya menggunakan telekinesisnya. Saat terdengar suara tembakan, Stardust yang tidak jauh dari sana mulai tersentak. Dia merasa bingung dengan suara tembakan yang mengartikan ada orang lain yang berada di sini. Saat Egoistic sedang melarikan diri dari monster yang mengejarnya,
Dirinya berpikir kalau seharusnya dirinya tidak masuk ke sini. Egoistik, menyesal tidak mendengarkan Seona karena seharusnya dirinya tetap di rumah dan berlatih telekinesis. Saat monster itu terus mengejar egoistik tanpa henti, egoistik berpikir kalau sekarang tidak ada gunanya untuk menyesalinya. Egoistik mulai merapat ke giginya saat memikirkan kebodohannya. Egoistik berpikir kalau dirinya pasti akan mendapatkan Behemoth saat keluar dari sini, karena dirinya sudah sampai sejauh ini. Saat memikirkan itu, kaki egoistik tiba-tiba terkilir, dan karena kecerobohannya sendiri, dia mulai terjatuh dari tangga dengan tetap menggunakan telekinesisnya untuk mengangkat senjata dan kameranya. Saat egoistik yang merekam monster itu terlihat kesakitan setelah terjatuh, egoistik mulai mengerahkan tangannya, berkata pada monster itu yang kelaparan untuk mati. Setelah egoistik mengerahkan tangannya, pistol yang dia bawa mulai menembaki monster itu. Monster itu yang ditembaki oleh egoistik terlihat kesakitan dan berteriak. Walaupun egoistik berhasil mengalahkan monster itu, tetapi karena monster itu mengamuk, tempatnya berada mulai runtuh. Setelah akan hal itu, egoistik mulai berteleportasi dan meninggalkan senjata dan kameranya di tempat itu. Egoistik yang kelelahan setelah berjalan dalam waktu yang lama, kebingungan tempat apa ini sebenarnya. Egoistik menyesal karena dalam kekacauan sebelumnya, dirinya bahkan meninggalkan pistol dan kameranya. Saat egoistik yang baru mengingat kalau dirinya memiliki alat komunikasi, dirinya kembali mulai menghubungi Seona bertanya padanya apakah dia mendengarnya. Tetapi, ya egoistik hanyalah suara bising, karena tidak ada sinyal di tempat itu. Egoistik yang berusaha kuat terlihat bersiap bertarung. Dirinya berpikir kalau dirinya benar-benar mulai takut. Walaupun egoistik masih tidak mengakui kalau dirinya takut dan berkata kalau dirinya hanya sedikit takut. Saat egoistik merasa gelisah, tiba-tiba cahaya mulai terlihat yang membuat egoistik sadar. Stardust mulai menyerangnya, tetapi berhasil dia hindari dia menunduk ke depan. Stardust yang menyerang dengan instingnya merasa kenal dengan orang yang ingin dia serang. Di saat itu, egoistik mulai berbalik dan dengan gugup bertanya-tanya apakah itu Stardust. Di saat itu juga, Stardust yang menggenggam erat tangannya mulai menyebut nama egoistik. Saat Stardust yang bersiap kembali menyerang bertanya apa yang dia lakukan di sini. Dengan panik, egoistik menyuruh Stardust untuk menunggu. Dirinya kembali, bertanya pada Stardust apa yang dia lakukan di sini kalau dirinya boleh tahu. Di saat itu, egoistik shock karena dirinya tidak menyangka Stardust akan masuk ke sini juga. Stardust berkata kalau dirinya adalah pahlawan, dan sebagai pahlawan, tidak aneh baginya untuk membersihkan tempat ini. Dengan gugup, egoistik merasa kalau apa yang Stardust katakan ada benarnya. Sambil tersenyum, Stardust berkata kalau ini adalah waktu yang sempurna karena bisa memanen hasil yang tidak disangka-sangka. Saat melihatnya tersenyum, egoistik kebingungan apa yang harus dirinya lakukan. Ketika Stardust tersenyum ke arahnya, saat Stardust berkata pada egoistik kalau dia mengikuti yang baik-baik itu tidak akan menyakitkan, dengan wajah terpesona, egoistik kebingungan. Saat Stardust menyerangnya, egoistik mulai menggunakan teleportasi. Saat egoistik berkata padanya untuk menunggu, Stardust yang bahkan belum mendengarkan perkataannya dengan baik kembali menyerangnya, yang membuat egoistik terkejut. Egoistik berkata tunggu dulu, tetapi Stardust yang tersenyum tetap menyerang egoistik. Saat Stardust terus-menerus menyerangnya walaupun dirinya sudah menggunakan teleportasi membuat egoistik mulai kelelahan dan merasa sakit. Saat Stardust kembali ingin menyerangnya lagi, egoistik yang menjulurkan tangan kanannya berkata berhenti, yang membuat Stardust yang mendengarnya tersentak. Egoistik berkata pada Stardust kalau dirinya tahu baginya dirinya hanyalah penjahat. Tetapi saat egoistik kebingungan memikirkan apa yang harus dirinya katakan, Stardust bertanya, tapi apa yang dia maksud? Egoistik berkata pada Stardust untuk melihat sekelilingnya, karena seperti yang dia lihat, ini bisa sangat berbahaya. Karena mereka bahkan tidak tahu tempat apa ini. Karena mereka sudah berada di sini, egoistik menyarankan pada Stardust untuk bekerja sama sampai mereka mencapai tempat yang lebih aman. Stardust yang mendengarnya mulai berpikir. Stardust berkata pada egoistik untuk menjelaskan tujuannya dulu jika dia ingin bekerja sama. Egoistik yang ditanyai berkata kalau dirinya kesini karena rasa keingintahuannya saja. Egoistik berkata kalau dirinya penasaran karena sebagai orang-orang yang menciptakan Black Calamity yang mengerikan, dirinya berpikir kalau mereka mungkin menciptakan sesuatu lagi di sini. Mendengar penjelasan egoistik, Stardust terdiam.
Sambil tersenyum, Stardust berkata kalau dirinya setuju untuk bekerja sama yang bahkan membuat Egoistik terkejut hingga membuatnya kebingungan. Stardust berkata pada Egoistik untuk mengikutinya jika ingin bekerja sama. Stardust berkata kalau dirinya kesulitan menghadapi monster sendirian. Jadi dirinya ingin Egoistik membantunya. Mendengar itu, Egoistik yang gugup berkata ya. Dia berkata kalau itu terdengar bagus. Egoistik terkejut karena Stardust menerima idenya yang hanya dia buat tanpa sadar. Jadi dirinya kebingungan dengan Stardust yang menerima ide anehnya. Di lain sisi, Stardust berpikir untuk menjaganya tetap dekat dan berjalan bersama. Karena jika dirinya menangkapnya dengan paksa, Egoistik pasti melarikan diri. Sambil menoleh ke arah Egoistik yang berpikir kalau Stardust adalah sundere yang standar, Stardust berpikir kalau mungkin semua pertanyaan yang dirinya punya soal Egoistik akan bisa dijawab. Stardust berpikir kalau mungkin semua pertanyaan yang dirinya punya soal Egoistik akan bisa terjawab. Beberapa saat setelah itu, Stardust terlihat mulai membuka laci-laci yang berada di ruang lab. Egoistik yang masuk ke ruangan itu terlihat melihat sekitarnya dan penasaran. Saat melihatnya, Stardust mulai memukul dinding di samping Egoistik yang membuat Egoistik terkejut. Dengan berteriak marah, Stardust yang memanggil Egoistik penjahat bertanya apa yang dia intip. Stardust berkata pada Egoistik untuk pergi karena ini rahasia negara dan jika dia tidak pergi, Stardust akan menghancurkannya dan menjadikannya debu. Mendengar itu, Egoistik mengiyakan berkata kalau dirinya akan pergi. Saat Stardust yang mulai kembali melihat-lihat sesuatu yang berada di lab, Egoistik berkata dengan pelan kalau Stardust sangat menakutkan. Egoistik yang melihat Stardust berpikir walaupun seperti itu, Egoistik yang melihat karakter favoritnya di depan matanya dan bisa bersama dengannya. Dengan wajah puas, Egoistik berkata kalau dirinya sangat menyukainya. Stardust berkata pada Egoistik untuk mengikutinya. Saat ditunjukkan jalan olehnya, Egoistik berpikir kalau persepsi ekstrasensorik miliknya sudah berkembang sejauh ini, hingga bisa menemukan jalan dengan mudah. Saat sampai di suatu ruangan bernama ruangan penangkapan manusia super, Egoistik mulai membaca nama ruangan itu. Stardust yang mulai melihat Egoistik mulai memanggilnya. Egoistik yang merasa Stardust sangat dekat bertanya apa yang dia katakan. Stardust yang membuka pintu berkata padanya untuk masuk. Mendengarnya, Egoistik merasa sangat gugup. Dirinya bertanya pada Stardust apakah harus dirinya yang masuk. Saat Stardust mulai memukulnya, Egoistik berkata kalau dirinya akan masuk karena dia memang harus masuk. Saat mendengarnya, Stardust menahan pukulannya. Dalam hati, Egoistik berpikir kalau ini benar-benar membuat dirinya seperti kelinci percobaan. Egoistik mulai masuk ke dalam ruangan itu dengan hati-hati. Setelah masuk, Egoistik mulai melempar topinya, mengetes apakah kemampuan telekinesisnya bisa digunakan. Saat topinya dilemparkan, kemampuan telekinesisnya tidak bisa digunakan dan topi itu jatuh seperti biasa. Egoistik yang sadar berpikir kalau kemampuan telekinesisnya tidak berfungsi. Egoistik yang mencoba teleportasi juga, merasa kalau teleportasi tidak bisa digunakan juga. Seketika itu, suasananya mulai hening. Sambil memegang dinding, Egoistik berkata kalau ini benar-benar tidak berfungsi. Di saat itu juga, Stardust yang baru masuk bertanya apakah yang dikatakan Egoistik benar adanya. Saat Egoistik penasaran bagaimana tempat ini bisa bekerja, tiba-tiba dia mendengar suara keras yang membuat Egoistik kebingungan. Saat berbalik, Egoistik terkejut melihat Stardust yang menghancurkan dinding ruangan itu. Stardust terlihat terdiam dan tidak berkata apapun. Sambil mulai melepaskan tangannya, Stardust berkata kalau dirinya hanya mengecek apakah ini benar-benar menekan kekuatannya. Dan ternyata ruangan ini benar-benar bisa menekan kekuatannya. Egoistik yang mendengarnya berkata kalau dirinya tidak akan bohong tentang hal itu, walaupun dirinya seorang penjahat. Di saat itu, emosi Egoistik berubah-ubah. Egoistik berpikir kalau Stardust yang menghancurkannya dengan kekuatan fisik sangat mengejutkan tetapi menurutnya agak keren. Setelahnya, Egoistik berpikir kalau itu bisa runtuh dan membuat mereka tertimbun. Tetapi, tetap saja dirinya suka itu. Di sisi lain, dirinya juga menyukai perkembangan kekuatan Stardust yang mencengangkan. Melihat Egoistik yang bertingkah aneh karena emosi yang berubah-ubah membuat Stardust kebingungan. Saat Egoistik sedang memikirkan hal itu, tiba-tiba suara alarm darurat terdengar. Suara pintu tertutup terdengar sangat jelas yang membuat Egoistik yang panik berteriak jangan. Saat pintu sudah sepenuhnya tertutup, mereka berdua hanya bisa kebingungan dan terdiam. Saat Stardust melirik Egoistik yang juga melirik ke arah Stardust berpikir kalau mereka telah terjebak di ruangan tertutup tanpa kekuatan super. Saat Egoistik tersipu melihat Stardust yang menatap tajam, Egoistik berpikir kalau ini adalah seorang pahlawan dan penjahat. Saat memikirkan itu, Egoistik berkata tidak berkali-kali karena bukan itu intinya.
Karena saat ini yang terkurung adalah 2 orang dewasa, hanya berdua saja. Saat terkurung di salah satu ruangan di laboratorium Haneun Group, Stardust terlihat mulai memukul pintu tanpa istirahat. Melihat itu, Egoistik berkata padanya kalau tidak berguna. Untuk itu, dirinya menyarankannya untuk menghentikan itu. Egoistik menunjuk ke atas pintu dan menyuruhnya untuk melihatnya. Melihat waktu di atas pintu yang menunjukkan 2 jam 58 menit 41 detik, Stardust terkejut. Egoistik berkata kalau pintunya akan terbuka dengan sendirinya sekitar 3 jam. Mendengar itu, Stardust tersentak. Egoistik melanjutkan. Dia berkata untuk tidak membuang-buang energi secara berlebihan untuk sesuatu yang tidak ada hasilnya. Egoistik berkata untuk beristirahat sejenak dan setelahnya bisa keluar dari sini. Mendengar ucapan Egoistik, Stardust yang kelelahan terdiam. Stardust yang menggenggam erat tangannya mulai merasakan sakit setelah memukuli pintu itu tanpa hasil. Saat mendengar Stardust kesakitan, Egoistik tersentak saat melihatnya terluka. Sambil mulai menghela nafas, Egoistik berkata padanya untuk tidak begitu bodoh. Egoistik bingung dengan Stardust yang berusaha menghancurkan pintu di tempat di mana dia tidak bisa menggunakan kemampuannya. Saat Egoistik mendekat ke arahnya, Stardust mulai meliriknya tajam dan terlihat waspada. Egoistik yang mulai mendekat ke arah Stardust berkata padanya untuk memberikan tangannya. Mendengar Egoistik yang memintanya memberikan tangannya, membuatnya yang mulai melihat tangan Egoistik terkejut. Beberapa saat kemudian, Egoistik mulai mengikatkan perban pada tangan Stardust yang terluka. Melihat Egoistik yang mengobatinya, membuat Stardust mulai tersipu. Sambil mulai berbalik, Stardust berkata terima kasih. Saat mendengarnya, Egoistik menyindirnya, berkata dirinya sepertinya mendengar ucapan terima kasih darinya. Mendengar sindiran Egoistik, Stardust yang marah mulai memukul tembok dengan keras. Sadar akan hal itu, Egoistik mengalah. Dirinya berkata untuk pergi dari sini setelah beristirahat. Di saat itu, Egoistik berkata pada Stardust untuk berhati-hati dengan tangannya. Egoistik yang mulai menaruh topinya mulai menghela nafas. Egoistik berkata kalau dirinya ingin tidur sebentar. Mendengar itu, Stardust yang terkejut berkata apa? Egoistik berkata kalau tidak ada yang bisa mereka lakukan dalam 3 jam ini. Dan juga, dia mengatakan pada Stardust untuk tiduran sebentar jika dia tidak memiliki hal yang ingin dilakukan. Dirinya mengatakan itu karena idenya ingin Stardust menyimpan tenaganya. Mendengarnya, Stardust mulai terdiam. 1 jam kemudian, Egoistik yang masih bangun berpikir kalau itulah yang dirinya katakan sebelumnya. Tetapi kenyataannya, dirinya masih terbangun. Sambil mencoba tidur, Egoistik kebingungan bagaimana cara dirinya tidur. Karena faktanya, dirinya tidak bisa membiarkan pertahanannya menurun, bahkan hanya sebentar. Sambil mulai menoleh ke belakang, berpikir kalau dirinya seperti tikus di dalam toples karena sekarang dirinya bersama dengan Stardust, orang yang lebih kuat dari kebanyakan pria dewasa bahkan tanpa kemampuan supernya. Dirinya merasa tidak bisa nyaman, bahkan sebentar saja. Saat Egoistik memikirkan itu, dirinya tersentak saat Stardust yang sadar kalau dirinya masih bangun. Egoistik mulai gugup karena sudah ketahuan. Saat Stardust yang melihatnya pura-pura tidak tahu, Egoistik yang tersentak mulai mengalihkan pandangannya dari Stardust dengan perasaan canggung. 2 jam kemudian, saat Stardust terengah-engah karena tubuhnya yang lelah, Egoistik yang sudah bangun berpikir kalau udara yang berada di ruangan ini entah mengapa mulai berkurang. Karena hal itu, saat ini dirinya merasa kelelahan. Di saat Egoistik melihat Stardust, dia merasa kalau Stardust terlihat memiliki masalah dengan pernafasannya. Saat Egoistik mengkhawatirkan Stardust, Stardust mulai menyebut Soul Bridge yang membuat Egoistik kebingungan. Sambil terengah-engah, Stardust bertanya, apakah dia yang telah menahan salah satu mobil yang akan terjatuh. Mendengar Stardust yang menanyakan itu, membuatnya terkejut. Egoistik tidak menyangka kalau dirinya ternyata telah ketahuan memperlambat mobil untuk tidak jatuh saat itu. Saat terlihat kebingungan, Stardust berkata sekali lagi. Dirinya bertanya, apakah dia yang telah menghentikan mobil yang terjatuh saat itu. Egoistik yang sudah ketahuan mulai bertekad tidak tahu apapun. Dirinya berkata tidak mengetahui cara menghentikan mobil itu karena dirinya hanya lari ke depan. Mendengar Egoistik yang mengatakan omong kosong, Stardust marah. Dirinya bertanya apa yang sebenarnya ingin dia katakan. Stardust yang menatap tajam mulai mengatakan tentang pesawat. Dirinya bertanya kenapa dia mengatakan pada dirinya saat itu untuk menghentikan pesawat. Mendengar pertanyaan Stardust yang bertubi-tubi membuat otak Egoistik seperti mulai berteriak dengan dirinya yang mulai pusing dengan alasan apa yang harus dirinya buat. Egoistik yang berteriak berkata kalau dirinya telah mengatakan padanya sebelumnya. Dirinya bingung kenapa Stardust bertanya tentang ini tiba-tiba.
karena sebelumnya dirinya sudah mengatakannya kalau dirinya adalah penjahat dan dia adalah pahlawan. Dan karena keberadaannya telah membuat dirinya terlihat sempurna. Dan karena itulah hubungan di antara mereka berdua. Mendengar penjelasannya, Stardust bertanya apakah perlu bagi seorang penjahat untuk menyuruh seorang pahlawan menyelamatkan orang-orang. Mendengar pertanyaan Stardust, egoistik yang gugup bertanya apakah itu aneh. Karena dirinya sendiri merasa itu adalah hal yang biasa. Saat Stardust menatap tajam, egoistik hanya bisa tertegun. Dengan keringat yang mulai bercucuran, egoistik merasa kalau dirinya sepertinya bertingkah berlebihan karena dirinya merasa resah. Dirinya tidak sadar akan hal itu karena dirinya kekurangan oksigen. Stardust mulai berbicara kembali. Dirinya berkata kalau orang yang telah menjatuhkan jembatan besar Seoul adalah dia. Dan karena perbuatannya, keberadaan monster itu berhasil ditangani dengan baik. Karena monster itu terjatuh saat akan menyeberangi Seoul Bridge. Dan karena hal tersebut, Stardust bertanya apakah dia mengetahui semua itu. Dan menjatuhkan Seoul Bridge dengan sengaja. Mendengar pernyataan dari Stardust membuat egoistik mulai tersentak. Sambil tersenyum canggung, egoistik berkata kalau Stardust seperti kebanyakan orang. Mencari tahu berita yang tidak masuk akal dan melihat teori konspirasi palsu dari internet. Egoistik berkata kalau dirinya juga sedikit terkejut akan hal itu. Dan baginya itu hanyalah kejadian yang terjadi secara kebetulan. Saat melihat wajah Stardust yang sepertinya tidak mempercayainya, egoistik kebingungan dengan ekspresi yang dibuat Stardust. Dirinya terkejut karena Stardust ternyata benar-benar hanya mengetesnya. Sambil melihat Stardust dengan bingung, egoistik berpikir kalau dirinya seperti yang melewatkan sesuatu. Dirinya mulai mengingat kejadian Mapom Bridge, Airplane, dan Black Calamity. Mengingat kejadian-kejadian itu, egoistik mulai menyebut Stardust. Dirinya bukannya percaya dengan teori konspirasi ataupun hal yang lain. Karena dirinya akan berdebat. Karena apapun yang terjadi, dirinya adalah penjahat. Tetapi Stardust sekarang tahu kalau semuanya berhubung dengan dirinya. Dan pertanyaan yang dia tanyakan adalah pertanyaan yang normal ditanyakan karena semuanya terhubung di serangan teror yang dirinya lakukan sebelumnya. Yang dengan kata lain, semua hal yang dia tanyakan adalah intuisi seorang pahlawan. Karena sadar dirinya tidak bisa terus menjelaskan siapa dirinya dengan Kiku, egoistik berusaha menghancurkan gambaran tentang dirinya dengan mulai tertawa. Mendengar tawa kecil egoistik membuat Stardust kebingungan. Di saat itu, egoistik berpikir kalau inilah satu-satunya jalan keluar untuk mengalihkan pandangan tentang dirinya. Egoistik mulai tertawa jahat yang membuat Stardust tersentak. Egoistik berkata kalau itu benar. Dirinya dan anak buahnya mengetahui monster itu akan datang. Jadi dirinya menghancurkan jembatan itu karena dirinya dan anak buahnya tahu apa yang akan terjadi ke depannya. Saat Stardust terkejut dengan penjelasan egoistik berpikir kalau ini teknik rahasia ego atau ego style secret technique. Saat egoistik mengatakan jadi dengan nada mencekam, Stardust mulai menatap dengan kebingungan. Egoistik yang mulai menatap tajam bertanya apa yang ingin dia lakukan setelah tahu hal itu. Saat mengatakan itu, egoistik yang terasa kekanak-kanakan berpikir kalau ini merupakan strategi yang dipanggil jadi kenapa. Dan terus. Stardust yang terdiam sejenak bertanya bagaimana cara dia mengetahui hal itu. Dirinya bertanya apakah dia sebenarnya bisa melihat masa depan atau hal lain. Egoistik menjawab kalau itu karena hacking. Egoistik berkata kalau dirinya telah bermain-main dengan koneksi komputer di Republik Korea. Dirinya bertanya apakah Stardust terkejut. Karena sebenarnya dia hanya mengetahui sedikit grup Bank Korea. Egoistik berkata kalau ini adalah prediksi yang sangat bagus. Dan karena Stardust tertipu oleh hal itu, dirinya berkata kalau dia sangat naif. Stardust yang mendengar penjelasan egoistik berkata kalau itu tetap saja aneh. Egoistik yang mendengarnya menoleh ke arahnya bertanya apa yang salah padanya. Stardust bertanya kenapa dia tidak membunuh warga sipil. Dirinya bertanya apakah dia benar-benar seorang penjahat. Saat mendengar perkataan Stardust, egoistik kembali gugup. Dia berkata kalau dirinya tidak ingin perhatiannya diambil dari dirinya. Dirinya hanya menunggu waktu, agar saat monster muncul, dirinya bisa menahannya. Egoistik berkata kalau ada korban jiwa yang terlalu besar, tidak akan ada seorang pun yang memperhatikan dirinya. Dirinya berkata kalau semua yang dirinya lakukan hanya untuk agar diperhatikan. Egoistik yang berusaha tenang berkata jika bukan karena hal itu, dirinya tidak peduli apakah warga sipil akan hidup atau mati. Karena semua itu tidak ada hubungan dengan dirinya. Mendengar penjelasan egoistik membuat Stardust terdiam. Egoistik yang menunjuknya bertanya apakah dia paham.
Saat egoistik menunjuknya, Stardust mulai berdiri yang membuat egoistik mulai panik. Saat egoistik mulai menatap ke arah Stardust, Stardust yang melihatnya terlihat menatap dengan tatapan tajam. Saat Stardust terus menatapnya tanpa berkedip sedikit pun, membuat egoistik gugup. Dirinya kebingungan dengan apa yang sebenarnya ingin Stardust lakukan. Saat egoistik ditatap tajam oleh Stardust, Stardust berkata padanya untuk minggir. Mendengar itu, egoistik mulai menatap ke timer di atas pintu yang hanya tersisa 1 detik. Saat waktunya menunjukkan 0, pintu mulai terbuka. Stardust terlihat mulai duduk. Dan saat dia mengeluarkan tangannya dari ruangan itu, kemampuannya telah kembali yang membuat egoistik terkejut. Sesaat setelah itu, Stardust mengatakan pada egoistik untuk pergi yang diiakan oleh egoistik yang mencoba menggunakan ability telekinesis miliknya. Mereka berdua mulai menjelajah laboratorium kembali. Dan saat egoistik menoleh ke kiri, dia menyadari sesuatu. RKCB 1107, nama yang bisa berubah teleporter, keterangan menjaga keamanan peringkat A setiap saat. Karena dapat melarikan diri dengan berteleportasi, berhati-hatilah. Ini lebih menyukai serangan mendadak dari belakang. Di bawah keterangan itu tertulis bahaya yang bergerak. Saat melihatnya, egoistik penasaran. Apakah itu teleportasi yang bisa berevolusi? Saat terus berjalan, egoistik dan Stardust sama-sama terhenti. Saat melihat sesuatu di depan mereka. Behemoth Prototype Zero. Saat Stardust mengatakan itu, egoistik menjawab iya. Ini adalah tabung reaksi yang menyimpan Black Calamity. Ia memaksa keluar dari sini. Saat menatap Stardust dengan gugup, egoistik mulai berbalik berkata ini terlihat seperti perjalanan panjang yang penuh luka. Di lab bawah tanah ini telah berakhir. Dirinya berpikir di sini tidak ada lagi yang layak diperiksa. Di saat itu, egoistik berkata tikusnya tercapik-capik dan tempatnya telah kosong. Di saat itu, Stardust menyuruhnya untuk berhenti. Dirinya berpikir jika ini hanya prototipe yang asli, mungkin ada di suatu tempat di sini. Mendengarnya, egoistik terkejut dengan insting tajam yang luar biasa dari Stardust. Egoistik yang tahu dirinya tidak akan bisa membujuknya untuk keluar, berkata pada Stardust untuk pergi bersama di jalan sebelah kanan. Saat mendengar itu, Stardust mulai melirik tipis sesuatu. Stardust mulai berjalan ke kiri, berkata mereka akan berjalan di jalan ini. Di saat itu, egoistik terhenti. Dia menangis dalam hati karena rencananya sepertinya akan gagal. Saat egoistik berjalan dengan pikiran yang campur aduk, Stardust berkata ini tepatnya. Stardust tahu kalau sesuatu yang ditabung itu adalah Behemoth. Saat Stardust berjalan mendekat, dia mulai melihat tanda peringatan yang berada di depannya. Saat Stardust pergi berkeliling, egoistik kebingungan kemana dia ingin pergi. Dirinya kebingungan dengan Stardust yang meninggalkan dirinya dengan Behemoth. Egoistik memang sudah mengatakan kalau mereka adalah aliansi. Tetapi dirinya lebih memilih untuk meyakinkannya kalau dirinya adalah penjahat sejati. Dirinya kebingungan bagaimana bisa Stardust sesantai itu. Dia menunjukkan kelemahannya, seperti itu bukan apa-apa. Memikirkan hal itu, egoistik merasa itu menyakiti harga diri penjahatnya. Egoistik yang mulai tersenyum berpikir kata-kata tidak berguna lagi. Egoistik mulai memecahkan tabung dan sirine kembali bersuara. Saat Stardust menoleh dan kebingungan, egoistik berpikir untuk menunjukkan padanya siapa dirinya sebenarnya. Egoistik mulai menyerap Behemoth pada tangan kanannya yang membuat Stardust melihatnya terkejut. Saat Stardust bertanya apa yang dia coba lakukan, egoistik bertanya terlihat seperti apa ini. Sambil menggenggam tangan dengan erat, egoistik berkata kalau ini adalah pengkhianatan. Saat Stardust dengan marah berkata kamu, egoistik berpikir di cerita aslinya di sini ada adegan di mana Dr. Kim Senwo menggunakan Behemoth untuk mengambil Stardust. Sambil tersenyum lebar yang membuat Stardust terdiam, egoistik berpikir, itu artinya dirinya paling tidak bisa mengimbanginya. Saat Stardust berkata dirinya akan mengalahkan egoistik terlihat mulai memperkuat tangannya. Tangan egoistik mulai membesar dan semakin kuat. Setelahnya, egoistik mulai menyerang Stardust yang akan menyerangnya. Mereka berdua saling beradu pukul, dan egoistik berhasil mengimbangi kekuatan Stardust. Melihat egoistik yang dapat mengimbanginya membuat Stardust terkejut. Egoistik yang melihatnya mulai tersenyum karena sesuai dugaannya dirinya berhasil mengimbangi Stardust. Egoistik dan Stardust mulai beradu serangan. Mereka mulai menyerang satu sama lain.
hingga membuat Stardust yang tidak bisa mengalahkan egoistik merasa marah. Egoistik tertawa bertanya pada Stardust apakah dia berencana untuk meledakkan seluruh tempat ini. Sambil mulai memukulnya, egoistik berkata kalau itu akan menimpa mereka. Stardust yang merasa dicurangi berkata pada egoistik untuk bertarung dengan adil. Dirinya sangat kesal karena egoistik menggunakan sel Behemoth. Egoistik yang kebingungan bertanya sejak kapan penjahat bertarung dengan adil. Dirinya merasa dia telah mengatakan hal yang aneh pada orang yang telah mengkhianatinya. Stardust yang geram mulai melompat dan kembali menyerang egoistik. Egoistik yang diserang mulai menyerang dengan sel Behemoth lagi. Sambil tersenyum, egoistik berkata pada Stardust kalau inilah apa yang dipanggil penjahat. Saat egoistik berkata saat Stardust membalikkan badan bahkan untuk sesaat, dirinya yang belum menyelesaikan perkataannya mulai terdiam. Egoistik terkejut melihat monster yang akan menyerang Stardust dari belakang. Saat melihatnya, egoistik berpikir itu cepat hingga dirinya tidak bisa menemukan cara untuk berteleportasi dengan Stardust. Monster itu mulai menuju Stardust dengan cepat. Saat monster itu akan menyerang Stardust, egoistik berkata telah terlambat. Egoistik yang tidak memiliki pilihan mulai berteleportasi tepat di belakang Stardust untuk melindunginya. Saat egoistik melakukan itu, monster itu mulai menyerangnya yang membuat Stardust yang berkata apa terkejut. Saat Stardust berbalik, egoistik menyerang monster itu dengan cepat. Di saat itu, Stardust kebingungan. Dia bertanya pada egoistik apa itu dengan bingung. Darah mulai menetes dengan deras dari lukanya. Saat menatap Stardust, egoistik berkata sekarang dia adalah cahayanya. Saat mengatakan itu, egoistik mulai berteleportasi dan meninggalkan Stardust di lab bawah tanah itu. Di Eco Base, saat Lee Subin terus berdoa untuk keselamatan egoistik, Seona mulai berbicara panjang lebar. Dia berkata Kim Dae selalu membersihkan tanpa kata-kata, dan karena hal tersebut dirinya tidak bisa mencapainya. Dirinya merasa Kim Dae tidak pernah memikirkan tentang orang-orang yang menunggu di rumah. Seona berkata akan membuat wajah cemburu saat dia kembali. Saat Seona berkata panjang lebar, suara mulai terdengar yang membuat Lee Hyul tersentak. Saat Seona sadar dengan semangat, Seona berkata dia telah tiba, yang membuat Lee Subin yang mendengarnya terkejut. Dengan semangat, Seona berkata akhirnya dia berkata kalau Kim Dae-in benar-benar tidak menghubunginya. Dia bertanya kenapa Kim Dae-in sangat terlambat. Saat Seona mengatakan itu, dia mulai tersentak, terkejut dengan keadaan Kim Dae-in. Seona mulai berteriak yang membuat Lee Subin dan Lee Hyul tersentak. Mendengarnya dengan panik, mereka berdua mulai berlari ke arah Seona. Saat sampai, mereka berdua melihat Seona menatap kosong ke arah Kim Dae-in. Dia menatap Kim Dae-in yang penuh dengan luka. Di saat itu, Lee Subin panik. Dia berkata untuk memberikan pertolongan pertama, tetapi dirinya merasa itu tidak akan berguna berkata dengan panik untuk menghubungi rumah sakit. Seona yang panik berkata tidak dan meminta pada Kim Dae-in yang dia panggil bro untuk bangun. Seona kebingungan apa yang harus dirinya lakukan karena dia benar-benar mengeluarkan terlalu banyak darah. Di saat itu, Lee Hyul berkata pada Seona untuk minggir. Mendengarnya, Seona yang menangis terlihat menatapnya dengan gemetar. Lee Hyul mulai menggunakan kemampuan penyembuhannya. Dengan seluruh kemampuannya, Lee Hyul berusaha untuk menyembuhkan Kim Dae-in. Saat dia melakukan itu, cahaya mulai bersinar terang yang membuat mereka merasa silau. Di laboratorium, Stardust yang melihat darah egoistik berkata dia telah kehilangan terlalu banyak darah. Dengan kebingungan, Stardust kebingungan. Kenapa egoistik menyelamatkan dirinya? Dirinya bingung kenapa egoistik melakukan ini untuknya. Beberapa saat setelah Kim Dae-in sembuh, Kim Dae-in yang diberikan makan mulai memanggil nama Subin. Saat Lee Subin mencoba memberikannya makan, Kim Dae-in yang kesal karena diborgol, berkata dirinya ingin Lee Subin membiarkan dirinya memakannya sendiri, karena dirinya ingin mempertahankan harga dirinya. Saat Kim Dae-in makan dengan kesal, Lee Subin yang melihatnya berkata bagus sekali. Saat Lee Hyul berkata dirinya akan pergi, Kim Dae-in mulai menyebut namanya yang membuat Lee Hyul yang melihatnya terdiam sejenak. Dengan penuh penyesalan, Lee Hyul meminta maaf karena telah menyembunyikan kekuatannya sampai sekarang. Dan bahkan saat dirinya ketahuan, dia tetap membiarkan dirinya bersekolah lagi. Kim Dae-in yang mendengar penyesalan Lee Hyul mulai kebingungan. Dirinya kebingungan dengan apa yang Lee Hyul katakan. Karena seharusnya dirinya lah yang berterima kasih. Dirinya juga mengatakan pada Lee Hyul untuk tidak mengkhawatirkan apapun.
dan berharap Lee Hae-yul bersekolah di hari pertama dengan baik. Seo-na berkata pada Lee Hae-yul yang dirinya panggil saudara perempuan untuk memiliki hari yang baik. Saat mereka bertiga mulai melambaikan tangan, Lee Hae-yul dan Lee Chaeyeon terlihat melambai sambil tersenyum. Saat Lee Hae-yul berkata dirinya akan pergi, Lee Soo-bin berkata pada Lee Chaeyeon untuk memiliki hari yang baik juga. Dan dirinya berharap mereka berdua berkendara dengan aman. Saat mereka berdua telah pergi, Seo-na yang marah mulai mengancam Kim Da-in. Dirinya berkata, jika kakak laki-lakinya mengatakan dia akan pergi lagi, dirinya akan memukulnya dengan keras. Dan dirinya serius dengan itu. Mendengarnya, Kim Da-in pura-pura tidak mendengarnya. Dan mulai mengalihkan pandangannya. Seo-na yang memegang bola yang terlihat seperti bola benang bertanya apa yang Kim Da-in bawa. Karena sesuatu yang dirinya pegang lumayan berat. Sambil tersenyum licik, Kim Da-in berkata pada Seo-na kalau itu adalah sesuatu yang digunakan orang-orang di lab untuk akupuntur. Dirinya berkata pada Seo-na untuk membiarkan dirinya melihatnya. Mendengarnya, Seo-na kebingungan bagaimana dia bisa menekannya dengan sesuatu sekasar ini. Saat Seo-na lengah, Kim Da-in mulai menariknya yang membuat Seo-na melepaskan itu. Kim Da-in mulai menggunakan Behemoth itu dan berkata, bangkitlah Behemoth. Saat Behemoth yang Kim Da-in pegang bersinar warna merah, Lee Soo-bin dan Seo-na yang melihatnya terkejut sekaligus kebingungan. Behemoth mulai menghancurkan kunci yang berada di borgol, yang membuat borgol yang berada di tangan Kim Da-in mulai lepas. Saat Seo-na syok dengan hal itu, Lee Soo-bin yang melihatnya terlihat khawatir. Kim Da-in mulai menggunakan Behemoth untuk melakukan sesuatu yang membuat mereka berdua mulai berteriak. Sambil mulai memakan buburnya sendiri, Kim Da-in berkata pada mereka untuk mengulangi perkataannya. Dirinya berkata, aku tidak akan melakukannya. Seo-na dan Lee Soo-bin yang diikat oleh Behemoth berteriak, aku tidak akan melakukannya. Saat Kim Da-in berkata Seo-na pasti akan melakukannya lagi, Seo-na berkata dirinya tidak akan melakukannya. Saat Lee Soo-bin berteriak, Seo-na berkata pada Kim Da-in untuk menurunkannya. Malam harinya, di apartemen Shinharu yang tertidur terlihat memiliki mimpi yang buruk dari ekspresinya. Saat Shinharu mengingat saat-saat di mana dirinya diselamatkan oleh egoistik, Shinharu mulai berteriak dan terbangun. Shinharu yang terbangun mulai terdiam saat memikirkan itu. Dia terlihat mulai memegang dadanya yang berdegup kencang. Dengan ekspresi sedih, Shinharu yang menyebut egoistik berharap dia baik-baik saja. Walaupun dirinya tidak yakin akan hal itu. 1 bulan kemudian di Universitas Yonsei yang dimana merupakan tempat Shinharu berkuliah. Shinharu yang berada di salah satu kelas terlihat melamun sambil melihat keluar. Cha-hyun yang merupakan senior Shinharu yang melihatnya mulai memanggil Haru. Dirinya bertanya pada Shinharu kenapa dia selalu melamun akhir-akhir ini. Dirinya bertanya apakah ada sesuatu yang sedang dia pikirkan. Shinharu yang terkejut saat melihatnya berkata bukan apa-apa. Cha-hyun yang bersemangat karena tahu pasti ada sesuatu yang Shinharu pikirkan bertanya apa itu. Dan apa yang dia maksud bukan apa-apa itu. Dirinya ingin Shinharu mengatakan pada dirinya kakak perempuannya. Shinharu yang mendengarnya mulai memanggil Cha-hyun kakak perempuan. Shinharu bertanya jika ada penjahat yang menyelamatkan pahlawan apa artinya itu. Mendengar perkataan Shinharu, Cha-hyun kebingungan. Dirinya bertanya padanya dari mana pertanyaan Aca itu datang. Saat menanyakan itu, Cha-hyun tertawa. Shinharu yang malu bertanya kembali bagaimana jika seorang penjahat menyelamatkan seorang pahlawan. Saat Shinharu sadar Cha-hyun tidak akan bisa membantu karena dia tidak tahu kalau dirinya adalah pahlawan, Shinharu berkata padanya untuk melupakan apa yang dirinya katakan sebelumnya. Karena dirinya sepertinya terlalu menyukai novel yang dirinya baca akhir-akhir ini. Cha-hyun yang merogoh tasnya sekarang paham kalau ternyata itulah yang Shinharu pikirkan. Sambil mengambil tablet dari tasnya, Cha-hyun yang tersenyum berkata kalau dirinya juga ketagihan dengan novel yang dirinya baca. Dan karena Shinharu juga merasakan hal yang sama, Cha-hyun merasa kalau mereka mirip. Saat Cha-hyun berkata bagaimana dengan ini sambil mulai menunjukkan novel yang dirinya maksud, Shinharu yang melihatnya terlihat familiar. Cha-hyun menunjukkan novel yang berjudul Cinta Terlarang antara penjahat egoistik dan pahlawan Stardust. Saat melihatnya, Shinharu mulai menghantamkan wajahnya ke meja dengan keras, yang membuat Cha-hyun yang melihatnya menyebut nama Haru dengan terkejut.
Dengan perasaan resah, Shinharu berpikir, apakah egoistik baik-baik saja dan apakah dia benar-benar mati atau masih hidup? Saat memikirkannya, Stardust mulai menyebutnya sebagai brengsek berkulit tebal. Saat Sahyun bertanya, apakah kepalanya baik-baik saja, Shinharu berpikir, pria yang bermain-main dengan seluruh Korea itu, saat ini pasti hidup di suatu tempat dengan tidak tahu malu. Saat memikirkan egoistik, Shinharu berpikir serangan teror apa yang akan dia lakukan selanjutnya. Di tempat lain, seseorang sedang mengupas kulit apel. Kim Dae-in berkata dirinya tidak akan melakukan tindakan teroris untuk beberapa saat. Saat Lee Soo-bin yang mengupas apel mulai menghentikan tangannya dan melihat Kim Dae-in, Seona yang sedang memakan apel terkejut mendengar apa yang Kim Dae-in katakan. Saat Seona bertanya apakah benar apa yang dia katakan, Kim Dae-in menjawab iya. Karena dirinya ingin beristirahat sebentar sebelum melakukan teror selanjutnya. Mendengarnya, Seona yang kesal berkata pada Kim Dae-in untuk keluar sepenuhnya. Mendengarnya, Kim Dae-in berkata oke. Karena sekarang dirinya tidak akan melakukannya. Karena orang lainnya akan mengambil alih. Mendengarnya, Seona terkejut. Dia kebingungan dengan orang lain yang dimaksud Kim Dae-in. Saat itu, Kim Dae-in berpikir, dirinya tidak bisa terus-menerus menjadi sorotan selamanya. Sekarang dirinya adalah yang terkuat di dalam timnya, dan bagi dirinya itulah masalahnya. Melihat dari Stardust yang bisa menahan Behemoth dengan mudah, timnya membutuhkan penolong yang kuat untuk cobaan berikutnya. Di saat itu, dirinya mulai memikirkan Stardust. Dirinya menyiapkan dia untuknya, dan dia yang dirinya maksud adalah anggota baru. Beberapa saat setelahnya, seorang wanita berkata selamat datang kepada seseorang yang baru masuk. Seorang pria berkacamata yang membawa bunga dengan gugup berkata dirinya berkali-kali. Saat perasaan gugupnya mulai hilang, dia berkata dirinya menyukai wanita di depannya yang bernama Sehe. Dia memberikan buket putih murni yang membuktikan perasaan dirinya padanya yang dia panggil Sehe. Dengan gugup, dirinya berkata pada wanita di depannya untuk menerimanya. Saat pria itu dengan gugup berkata padanya untuk menerimanya, Kim Dae-in yang melihat dari kejauhan mulai tertawa. Karena adegan yang dirinya lihat juga ada di cerita aslinya. Dan karena hal tersebut, dirinya juga tahu apa yang terjadi selanjutnya. Setelah Kim Dae memikirkan itu, wanita itu yang marah berkata padanya yang dia panggil pelanggan untuk pergi. Wanita itu berkata dirinya sudah cukup stres dan sekarang seseorang sedang melucu di tempat kerja sucinya. Dirinya bertanya pada pria itu apakah baginya. Dirinya hanyalah orang yang mudah. Saat melihatnya, pria itu mulai gemetar. Sambil berlari dengan menangis, pria itu berkata kalau itu artinya dirinya telah ditolak. Saat melihatnya, Kim Dae-in berpikir kalau melihatnya sebagai orang terasa sangat lucu. Di saat itu, Choi Si-hye yang berumur 23 tahun mulai menghela nafas. Saat Si-hye melihat seseorang menyaksikan kejadian barusan, Choi Si-hye yang pusing kebingungan apakah dirinya sedang tertidur. Saat melihatnya, Kim Dae-in mulai memikirkan tentangnya. Choi Si-hye. Nanti di kisah aslinya, dia bertindak dengan nama samaran Elektra dan merupakan seorang penjahat rank A. Untuk sekarang, walaupun dia hidup sebagai warga biasa dan hidup dengan normal, karena terus melawan dorongan destruktif yang terus-menerus di dalamnya, kerjaan sampingannya adalah satu-satunya cara sementara untuk menahannya. Saat Choi Si-hye malu karena ada pelanggan yang melihat kejadian barusan, Kim Dae-in terusnya berpikir, singkatnya, dia adalah bom waktu. Di malam harinya, Choi Si-hye yang berkata sialan kebingungan berapa lama lagi dirinya harus hidup seperti ini. Setelah bekerja, dirinya akan bekerja dan bekerja, dan setelahnya akan kembali bekerja dengan lebih banyak pekerjaan. Setelah merasa sepi, dirinya berkata mungkin tidak ada satupun orang di sini. Setelah dia mengatakan itu, Choi Si-hye mulai mengeluarkan petir dari tangannya. Petir itu mulai menyambar lebih banyak yang membuat Choi Si-hye tampak senang. Choi Si-hye mulai menyebarkan petir miliknya. Dan saat dirinya menggunakan petir ke arah atas, Choi Si-hye terlihat sangat bahagia saat melakukan itu. Saat dia sedang bersenang-senang, seseorang berkata cantik. Dan suara tepuk tangan terdengar yang membuat Choi Si-hye yang melihat asal suara itu terkejut. Saat dia mulai memanggil nama egoistik dengan bingung, sambil mulai memanggilnya nyonya Choi Si-hye, egoistik berkata dirinya telah mencari orang sepertinya dalam waktu yang lama. Dirinya bertanya padanya apakah dia mau mempertimbangkan menggunakan kekuatannya untuk membantu dirinya dalam terorisnya.
Mendengar kata teroris, Choi Si-hye kebingungan. Sambil menggunakan petirnya, dia mulai menyebut egoistik dengan sebutan bajingan gila. Dirinya bertanya padanya apakah baginya setiap manusia super adalah penjahat sepertinya. Mendengarnya, egoistik yang tersenyum berkata padanya untuk menembak dirinya. Sambil akan menggunakan Behemoth, egoistik berkata, dirinya ingin melihat seberapa kuat dia. Choi Si-hye yang ditantang mulai mengeluarkan kemampuan petirnya. Dia menggabungkan petir-petir miliknya hingga menjadi bola petir. Saat petir itu akan mengarah padanya, egoistik mulai menggunakan kekuatan Behemoth. Tepat di saat egoistik menggunakan Behemoth, petir dari Choi Si-hye mulai menyambarnya. Merasakan kemampuannya, egoistik bertanya apakah hanya ini yang dia punya. Mendengarnya, Choi Si-hye merasa marah sekaligus bersemangat mendengar egoistik yang meremehkan dirinya. Egoistik yang mulai menggunakan teleportasinya berkata kalau usulan bisnisnya akan berlaku hingga minggu depan. Untuk itu, dirinya menyarankan pada Choi Si-hye yang dirinya panggil Luna Si-hye untuk memikirkannya dengan hati-hati hingga pertemuan selanjutnya datang. Melihat egoistik yang berteleportasi, Choi Si-hye yang terkejut, kebingungan, dan memintanya untuk menunggu. Dengan kebingungan, Choi Si-hye memanggil egoistik. Tetapi, egoistik yang sudah berteleportasi tidak mendengarkan apa yang Choi Si-hye katakan. Di saat itu, Choi Si-hye mulai mengeluarkan petir dari tangannya. Dengan kebingungan, Choi Si-hye berpikir ini bagus, tetapi dirinya merasa ada yang aneh. Beberapa saat setelah Kim Dae-in kembali, Kim Dae-in yang bergetar bertanya-tanya bagaimana ini bisa terjadi. Lesun berkata ini sangat disayangkan, tetapi dirinya merasa kalau ini adalah akhir untuknya. Untuk itu, dirinya meminta maaf. Kim Dae-in yang panik bertanya pada Seo-na apakah dia ingin melakukan ini padanya. Dirinya bertanya bagaimana bisa dia melakukan ini setelah semua yang dirinya lakukan untuknya. Mendengarnya, Seo-na mulai memanggil Kim Dae-in kakak laki-laki. Seo-na yang tersenyum lebar berkata selamat tinggal padanya. Di saat Lee Suk-bin sedih, Seo-na terlihat tertawa kencang sedang Kim Dae-in berteriak karena telah kalah dalam permainan yang mereka mainkan. Saat Kim Dae-in berada di wilayah Seo-na, Kim Dae-in yang sedih berkata padanya untuk melepaskannya kali ini. Karena dirinya tidak memiliki uang sekarang. Mendengarnya, Seo-na merasa egoistik menyedihkan. Sambil menunjuk alat makan yang kotor, yang merupakan alat makan dari 5 orang yang belum dicuci selama 3 hari, Seo-na berkata pada Kim Dae-in untuk mencucinya. Dengan pusing, Kim Dae-in merasa kalau dirinya telah membesarkan sekelompok harimau. Saat Kim Dae-in berjalan untuk mencuci, Seo-na berkata kalau dirinya mendengar Kim Dae-in berkata sudah 3 hari dia berkata akan merekrut anggota baru. Melihatnya yang bisa bermain seperti ini, Seo-na bertanya apakah itu baik-baik saja. Kim Dae-in menjawab itu baik-baik saja. Seo-na yang mendengarnya terkejut. Kim Dae-in berkata kalau orang yang dirinya rekrut mungkin sudah memakan umpan yang dirinya letakkan. Di kafe di mana merupakan tempat Choi Si-hye bekerja, dia dengan lemas mulai menerima pesanan americano hangat. Dirinya berkata pada pelanggan tersebut yang tidak ingin menggunakan poin yang dirinya sarankan. Choi Si-hye terlihat sangat lemas yang membuat seorang wanita mulai meliriknya. Saat melihat minuman yang sudah tumpah-tumpah, wanita itu yang merupakan manajer terlihat terkejut melihat Choi Si-hye tidak fokus dengan pekerjaannya. Manajer kafe terlihat mendatangi Choi Si-hye. Dirinya berkata kalau dia terlihat sedikit kelelahan. Dirinya bertanya padanya apakah dia ingin istirahat sebentar di luar. Mendengarnya, Choi Si-hye meminta maaf dan berterima kasih atas saran manajernya. Beberapa saat setelah itu, Choi Si-hye mulai duduk. Dengan resah, dirinya terlihat melihat handphone miliknya. Saat dirinya melihat berita hangat, Choi Si-hye merasa kalau semua orang selalu berkata manggu. Jadi, dirinya penasaran seperti apa pria itu. Saat dirinya melihat kalau egoistik merupakan penjahat yang berpengaruh dan merupakan penjahat satu-satunya yang memiliki fan cafe dan merupakan penjahat yang lebih populer dari kebanyakan pahlawan, Choi Si-hye tidak tahu kalau egoistik ternyata luar biasa ini. Choi Si-hye bingung karena orang-orang juga kebingungan apakah egoistik adalah teroris atau tidak. Karena terkecuali dari serangan properti, korban jiwa selalu 0. Saat melihatnya, Choi Si-hye berkata korban jiwa 0. Dirinya mulai merasa kalau egoistik bukanlah orang yang buruk. Choi Si-hye adalah seorang pengguna kemampuan electric discharge. Mengejutkannya, sebelum dia bertemu egoistik, dia tidak pernah sekalipun menggunakan kemampuannya dengan benar. Ini terjadi karena orang tuanya merupakan orang yang membenci manusia super. Dengan ketat, mereka mengontrol kemampuan Si-hye. Seperti baterai yang berlebih, perasaan stresnya membuat dirinya melepaskan listriknya yang meluap.
Pada titik tertentu, dorongan penghancur dari dalam diri Shihe membuat tingkah lakunya berbeda. Cho Shihe mulai mengingat saat egoistik berkata usulan bisnisnya akan berlaku hingga minggu depan. Untuk itu, dirinya menyarankan kepada Choi Shihe yang dirinya panggil Nona Shihe untuk memikirkannya dengan hati-hati, hingga pertemuan selanjutnya datang. Di saat itu, Choi Shihe menunggu hari itu tiba. Entah itu di hari keempat, di mana dia membersihkan meja, di hari kelima, di mana Choi Shihe memberikan pesan pada pelanggan, dan hingga di hari keenam, di mana Choi Shihe mulai menyebut nama egoistik dengan terengah-engah. Setelah waktu yang cukup lama, akhirnya hari ketujuh pun tiba. Di malam hari, di tempat yang sama, Choi Shihe terlihat melihat sekelilingnya dengan tidak sabar. Saat Choi Shihe mendengar suara dari belakang, Choi Shihe tersentak. Dengan semangat, Choi Shihe mulai berbalik, bertanya apa yang membuatnya datang sangat terlambat. Saat Choi Shihe belum sempat menyebut nama egoistik dengan lengkap, dirinya melihat kucing yang mendesis ke arahnya yang membuat Shihe tersentak. Di saat itu, kucing itu mulai pergi dengan marah. Choi Shihe yang sudah tidak sabar terlihat resah sambil memikirkan egoistik. Saat Choi Shihe memikirkan egoistik yang baru saja berteleportasi bertanya apakah dia telah memikirkan usulannya. Mendengarnya, Choi Shihe berkata dirinya akan melakukannya. Saat egoistik kebingungan berpikir dirinya salah dengar, Choi Shihe berteriak, dirinya akan melakukannya. Jika dia mengatakan pada dirinya untuk melakukannya, dirinya akan melakukannya. Choi Shihe yang memegang tangan egoistik berkata kalau teror atau apapun itu, dirinya akan melakukannya. Untuk itu, dirinya ingin mereka untuk segera menghancurkan sesuatu secepatnya. Melihatnya, egoistik menjawab iya dengan gugup. Egoistik mulai berteleportasi dengan Choi Shihe. Di kediaman Kim Da-in yang merupakan kediaman keduanya, egoistik mengatakan kepada 3 anggotanya untuk memperkenalkan diri mereka. Egoistik berkata kalau yang berada di sampingnya adalah anggota keluarga baru mereka, Choi Shihe. Saat egoistik memperkenalkan Choi Shihe, dengan gugup Choi Shihe berkata kalau dirinya senang bertemu dengan mereka. Saat itu, Choi Shihe memperkenalkan namanya sendiri. Mendengarnya, Lee Soo-bin yang berkata senang bertemu dengannya mulai memperkenalkan namanya juga. Lee Ha-yul juga ikut memperkenalkan namanya. Saat mereka berdua memperkenalkan namanya, Seo-na yang kesal berkata kalau ternyata anggota barunya wanita lagi. Mendengarnya, Kim Da-in yang mulai menghela nafas mulai memperkenalkan namanya. Dia berkata kalau dia adalah Seo-eun-na. Mendengar egois yang memperkenalkan namanya membuat Choi Shihe kebingungan. Saat Kim Da-in mulai membuka topengnya, Choi Shihe tersentak. Di saat itu, Kim Da-in berkata kalau sekarang adalah gilirannya. Kim Da-in yang memperkenalkan dirinya membuat Choi Shihe yang melihatnya terkejut, karena dirinya seperti pernah melihatnya. Saat mengingat Kim Da-in adalah pelanggan yang melihatnya sebelumnya, Choi Shihe yang menunjuknya berkata kalau dia adalah pria tampan yang datang di kafe mereka minggu lalu. Saat Kim Da-in berkata kalau yang waktu itu adalah dirinya, Choi Shihe terlihat malu. Mereka bertiga terkejut saat mendengar kalau mereka berdua pernah bertemu. Saat Choi Shihe mengeluarkan petir, Kim Da-in yang terkejut memintanya untuk menunggu sebentar. Di saat itu, lampu tiba-tiba padam. Seluruh orang yang berada di rumah berteriak mati lampu. Kim Da-in yang panik berkata pada seseorang di antara mereka untuk menyalakan listrik. Seo-na yang masih kesal berkata handphone miliknya mati. Dia berkata kalau itu terjadi karena Choi Shihe yang dirinya panggil pelepas listrik kakak perempuan. Lee Soo-bin yang senang bertanya apakah mereka merasakan listrik menggelitik seluruh tubuh mereka. Di saat itu, Lee Ha-yul yang ikut senang berkata kalau apa yang dikatakan Lee Soo-bin benar dan itu sangat luar biasa. Saat cahaya mulai menyinari mereka terlihat terkejut. Choi Shihe yang tersinari cahaya itu terlihat mulai mengalihkan pandangannya karena terlalu silau. Seseorang yang memegang lampu berkata permisi. Lee Chaeyeon bertanya apa yang mereka lakukan. Yang lebih penting, dirinya harus menyelesaikan PR-nya. Untuk itu, dirinya ingin mereka untuk menyalakan lampu kembali. Di waktu yang sama, di apartemen Shinharu terlihat melihat komputernya dengan serius. Saat dia mencari informasi tentang egoistik, salah satu forum kebingungan apa yang Mangostik sedang lakukan. Di forum lainnya, ada seseorang yang memprediksi tanggal kembalinya egoistik. Salah satu forum berkata jika mereka ingin melihat Haru lagi, mereka harus menekan rekomendasikan. Di salah satu forum, ada yang mengadu voting antara Mangostik dan Apple Mango. Siapa pahlawan sebenarnya dari era ini? Di Egoistic Official Fan Cafe, Mangostik di postingan yang berjumlah 34, seseorang bertanya apakah hasilnya benar. Salah satu orang berkomentar, dia memprediksi Egoistic akan kembali kurang dari 1 bulan.
Salah satu dari mereka berkomentar dirinya memposting ulasan untuk melihat wajah asli egoistik. Salah satu dari mereka berkomentar apa yang Mangostik lakukan. Di saat itu, egoistik official fan cafe Mangostik milik Shinharu diberikan selamat karena tingkatan Mango Squad member miliknya telah meningkat. Melihatnya, Shinharu merasakan sakit dari hati terdalamnya. Dengan pikiran yang campur aduk, Shinharu yang memukul meja bertanya-tanya apa-apaan ini. Shinharu merasa malu karena dirinya yakin jika Lee Seola mengetahui ini, dirinya pasti diejek karena fan cafe miliknya telah naik tingkat dan dirinya benar-benar melakukan itu. Shinharu yakin kalau Lee Seola pasti akan menyebut dirinya anggota yang luar biasa dan akan mengejeknya seharian penuh. Shinharu yang mulai mendekap mukanya ke bantal berkata baiklah berkali-kali. Shinharu yang memegang tangannya bertanya apakah dia benar-benar baik-baik saja. Dirinya mengingat egoistik berkata padanya kalau barusan salah satunya adalah hutangmu padaku. Shinharu yang terbaring dengan wajah khawatir mulai menyebut nama egoistik. Beberapa saat setelah itu, seseorang mulai menyentri tempat di mana kabel listrik berada. Saat Soshihi meminta maaf karena hal ini terjadi karena kesalahannya, Seona yang memperbaiki dan disentri oleh Lee Hyul berkata itu baik-baik saja. Seona berkata, dirinya bosan dan karena kejadian ini, paling tidak dirinya bisa meluangkan waktunya. Kim Dae-in yang berada di samping Choi Si-hye mulai menyentuh pundaknya. Kim Dae-in mengatakan pada Choi Si-hye untuk pergi dengannya ke suatu tempat. Di luar kediaman Kim Dae-in, Choi Si-hye berusaha menjauh dari kediaman Kim Dae-in. Di saat itu, dirinya kebingungan akan dibawa kemana oleh Kim Dae-in. Saat sampai di tempat yang sepi, Kim Dae-in berkata kalau tempat ini tidak ada siapapun dan sekarang hanya ada mereka berdua. Mendengarnya, Choi Si-hye yang melihat sekitar bertanya, terus apa? Pada Kim Dae-in. Kim Dae-in yang mendengarnya berkata pada Choi Si-hye untuk mengeluarkan serangannya sebanyak yang dia mau. Kim Dae-in tahu kalau Choi Si-hye pasti ingin melakukannya dengan kekuatan penuhnya. Choi Si-hye yang tahu maksud Kim Dae-in tersentak. Choi Si-hye yang menggunakan kemampuannya mulai tersenyum. Dengan perasaan bingung, dirinya berkata pada Kim Dae-in untuk menghindarinya sendiri. Di saat Choi Si-hye mulai menyebut Kim Dae-in sebagai ego, Kim Dae-in yang tersenyum mulai menggunakan teleportasinya. Saat Choi Si-hye masih menggunakan kemampuan petirnya, Kim Dae-in mulai berteleportasi. Choi Si-hye yang tersenyum berusaha akan menggunakan kemampuan penuhnya. Saat Kim Dae-in baru berteleportasi, petir mulai keluar dari tubuh Choi Si-hye hingga membentuk bola petir yang sangat besar. Saat melihatnya dari atas, Kim Dae-in tersenyum. Melihat efek serangan darinya, Kim Dae-in berkata kalau ini sesuai ekspektasinya, sangat luar biasa. Beberapa saat setelah Choi Si-hye mengeluarkan kemampuan penuhnya hingga membuatnya kelelahan, Kim Dae-in yang memberikan minum bertanya, apakah dia sudah puas? Kim Dae-in berkata padanya jika dia bersama dirinya, dia bisa menggunakan kemampuannya sebebas yang dia mau. Sambil mulai mengambil minuman yang diberikan oleh Kim Dae-in, Choi Si-hye ingin memastikan apakah terus yang dia lakukan tidak menyakiti warga sipil. Kim Dae-in berkata tentu saja, karena dirinya adalah orang yang cinta damai. Mendengarnya, Choi Si-hye berkata itu omong kosong. Karena jika dia tidak menyakiti warga sipil, itu tidak bisa diartikan dia anti kekerasan. Saat Choi Si-hye mengatakan itu, dirinya yang penasaran bertanya berapa umur dari Kim Dae-in. Kim Dae-in menjawab kalau umurnya adalah 22 tahun. Saat mengatakan itu, dirinya mengingat kalau tahun ini seharusnya dirinya sudah berumur 23 tahun. Mendengarnya, Choi Si-hye berkata kalau umur mereka sama. Dirinya merasa bingung karena sebelumnya saat Kim Dae-in bertemu dengan dirinya, dia menggunakan bahasa yang formal. Mendengarnya, Kim Dae-in terdiam. Kim Dae-in sebenarnya berbicara formal mungkin dikarenakan dirinya melihat Choi Si-hye yang berada di komik memiliki usia yang lebih tua dari dirinya. Setelah selesai meminum air, Choi Si-hye yang menjulurkan tangannya berkata padanya untuk menghilangkan gelar kehormatan yang dia berikan padanya. Kim Dae-in yang menjabat tangan Choi Si-hye berkata baiklah. Di saat itu, Kim Dae-in berkata selamat datang padanya karena telah masuk ke dalam Ego Squad. Mendengar nama Ego Squad, Choi Si-hye bertanya apa itu. Choi Si-hye merasa kalau Kim Dae-in hanya mengambil namanya dan menambahkan squad di belakangnya. Mendengarnya, Kim Dae-in hanya bisa tertawa canggung.
Di halaman kediaman Kim Dae-in yang melatih Choi Si-hye berkata tepat. Dirinya berkata padanya untuk membayangkan petir berada di sekitar kakinya dan menembakkannya ke arah tanah. Choi Si-hye mulai melompat setelah membalikkan badannya. Saat Choi Si-hye terjatuh ke tanah dengan keras, Kim Dae-in yang melihatnya terkejut. Saat Choi Si-hye kesakitan setelah terjatuh dengan keras, Seo-euna yang baru bangun bertanya apa yang mereka lakukan sepagi ini. Kim Dae-in menjawab kalau mereka sedang melakukan pelatihan spesial. Karena mereka akan melawan Stardust di serangan selanjutnya. Mendengarnya, Choi Si-hye bertanya apakah latihan ini benar-benar berguna. Kim Dae-in yang berpikir mulai berkata, itu aneh. Di saat itu, dirinya mengingat Choi Si-hye dari komik aslinya dan di saat itu dirinya berkata benar. Kim Dae-in berkata dirinya mengingatnya. Kim Dae-in berkata pada Choi Si-hye untuk melakukan sesuatu yang mirip seperti membungkus petir di sekitar kakinya dan meledakkannya ke bawah. Di saat itu, Kim Dae-in bertanya, apakah dia paham? Mendengarnya, Choi Si-hye kebingungan dengan maksud di sekitar kakinya. Dirinya tidak benar-benar paham apa yang Kim Dae-in katakan. Di saat itu, Choi Si-hye yang melihat ke bawah terkejut. Dirinya yang berhasil terbang tidak percaya kalau apa yang dikatakan Kim Dae-in benar-benar berhasil. Melihat Choi Si-hye yang berhasil melakukannya, Kim Dae-in menyudahi latihannya untuk hari ini. Tidak lama setelahnya, Seo-euna terlihat memberikan minuman pada Choi Si-hye yang dirinya panggil Ani. Dirinya berkata padanya untuk menerimanya. Saat menerima minuman yang diberikan oleh Seo-euna, Choi Si-hye yang gugup berkata terima kasih. Saat Kim Dae-in melihatnya, Choi Si-hye bertanya apa yang dia lihat. Mendengarnya, Kim Dae-in mulai memikirkan sesuatu. Kim Dae-in berkata padanya untuk cepat-cepat mandi karena dia bau keringat. Mendengarnya, Seo-euna terlihat kesal. Saat melempar botol, Choi Si-hye berkata tentu saja dirinya berkeringat karena dirinya baru saja berlatih. Dirinya menganggap Kim Dae-in merasa telekinesis miliknya sangat keren, hingga membuatnya tidak berkeringat. Terkena botol yang dilempar, Kim Dae-in terkejut. Dengan marah, Kim Dae-in yang mulai menggunakan Bahamut berkata padanya untuk menyelesaikan ini. Dengan tertawa kesal, Choi Si-hye berkata padanya untuk datang padanya. Saat Kim Dae-in akan berkata bangkitlah Bahamut, tiba-tiba Choi Si-hye menyetrumnya. Yang membuat Kim Dae-in yang kesakitan berkata padanya untuk menunggu sebentar. Saat Choi Si-hye menyetrumnya lebih banyak, Kim Dae-in yang tersetrum meminta tolong kepada Seo-euna untuk membantunya. Seo-euna yang hanya bisa menggelengkan kepala berharap mereka bertiga sesuai umur mereka. 1 bulan kemudian, Seo-euna berkata pada Choi Si-hye yang dirinya panggil Anie yang bermain konsol untuk pergi ke arah jam 9. Kim Dae-in berkata pada Choi Si-hye untuk berbicara padanya karena dirinya penasaran. Di situ, Kim Dae-in berkata pada Choi Si-hye berkali-kali untuk memencet tombol A. Karena dia harus memencet itu sekarang. Seo-euna yang menunjuk seseorang di layar berkata pada Choi Si-hye untuk berbicara pada wanita itu. Melihatnya bermain, Kim Dae-in berkata kalau Choi Si-hye menekan tombolnya terlalu keras. Dan selain dari caranya bermain, Kim Dae-in berkata kalau bidikannya buruk. Mendengar semua perkataan mereka berdua, Choi Si-hye kebingungan apa yang sebenarnya mereka ingin dirinya lakukan. Karena sekarang dirinya tidak bisa fokus. Kim Dae-in berkata pada Choi Si-hye untuk menembak sekarang. Tetapi saat Choi Si-hye menembak wanita yang berada di permainan itu, Kim Dae-in marah. Dirinya bertanya, kenapa dia menembak wanita itu. Saat mereka sedang asik bermain, suara pintu terbuka terdengar yang membuat mereka bertiga terkejut. Di saat itu, Kim Dae-in berkata pada Choi Si-hye untuk menaruh kontrolernya di bawah. Saat Choi Si-hye dengan cepat berusaha menaruh kontrolernya, Seo-euna yang panik berkata pada Kim Dae-in yang dirinya panggil Oppa untuk menyalakan lampu. Saat Lee Soo-bin yang baru datang melihat mereka, Kim Dae-in, Seo-euna, dan Choi Si-hye terlihat seperti sibuk memikirkan rencana mereka. Saat Kim Dae-in berkata pada mereka untuk melakukan ini dan itu, Seo-euna berkata kalau itu terdengar bagus. Lee Soo-bin yang menatap tajam berkata kalau teror mereka akan dilakukan hari ini. Dan karena hal tersebut, Lee Soo-bin berkata kalau mereka bahkan masih bangun hingga dini hari. Lee Soo-bin berkata kalau semuanya sangat bersemangat sejak kejadian teror terakhir sudah lama terjadi. Saat kontrol masih disembunyikan di kolong meja, Lee Soo-bin berkata mereka bekerja sangat keras. Saat Lee Soo-bin mengatakan permainan yang mereka mainkan sebelumnya, yang berjudul Red Dead Redemption 2, mereka bertiga terkejut dengan Lee Soo-bin yang menyadarinya. Lee Soo-bin yang menghela nafas berkata dengan semangat. Dirinya berkata daripada melakukan itu semua, dirinya lebih senang jika mereka pergi tidur sekarang. Mendengarnya, mereka bertiga terkejut.
Dengan panik, Choi Si-hee berkata akan melakukannya sambil tertawa kecil pada Lee Soo-bin yang dirinya panggil Anie. Choi Si-hee berkata dirinya pergi sekarang, dan dirinya mengucapkan selamat malam sebelum pergi. Seo-eun juga berkata dirinya akan tidur untuk besok. Saat mereka berdua dengan cepat kabur dari masalah, Kim Dae-in yang tersentak terdiam. Saat Kim Dae-in berkata dirinya juga akan tidur untuk kesuksesan teror yang akan dilakukan besok, Lee Soo-bin tersenyum berkata pada Kim Dae-in untuk tetap berada di sini. Mendengarnya, Kim Dae-in hanya bisa berkeringat dingin. Saat Kim Dae-in dihukum, Choi Si-hee berkata pada Seo-eun kalau Lee Soo-bin sangat menyeramkan jika dia marah. Melihatnya, Seo-eun berkata kalau dirinya tidak mau dimarahi olehnya. Siang harinya, dari alat komunikasi yang Stardust gunakan, suara darurat terdeteksi muncul. Orang berkata kalau kejadian teror oleh penjahat telah dilaporkan berada di kota Seoul. Orang itu berkata semua warga sipil di radius 350 meter telah dievakuasi dan tidak ada korban jiwa dari kejadian ini. Orang itu bertanya-tanya, di mana pahlawan Stardust berada saat ini. Di saat itu, seseorang berkata kalau Stardust sedang menuju lokasi sekarang. Di saat itu, Stardust berpikir kalau itu adalah egoistik. Sesampainya di lokasi, Stardust yang terbang melihat seseorang menghancurkan lokasi. Di saat itu, Choi Si-hee yang memiliki nama penjahat Elektra mulai memanggil Stardust. Stardust yang melihat tidak ada egoistik terlihat tidak peduli dengan kehadirannya. Stardust berkata padanya yang dirinya panggil penjahat untuk menghentikan terornya dengan segera dan menyerah jika menolak. Stardust berkata akan menekannya dengan paksa. Mendengarnya, Elektra bertanya-tanya dengan kata menyerah yang dikatakan Stardust. Sambil mengeluarkan kemampuan miliknya, Elektra berkata dirinya tidak mau, yang membuat Stardust yang terkena serangan terkejut. Di saat itu, Elektra memperkenalkan dirinya. Elektra berkata dirinya berada di sini untuk berhadapan dengannya demi pria itu. Terus menatapnya, Elektra mulai memanggil nama Stardust dengan keras. 1 minggu sebelum serangan Elektra, Choi Si-hee yang dilatih oleh Kim Dae-in kebingungan. Karena dirinya kemarin sudah berlatih. Kim Dae-in yang ditanyai menjawab kalau dirinya lupa memberitahukan kemampuan terkuatnya. Kim Dae-in yang mengepalkan tangannya berkata kalau kemampuan terkuat itu bernama pukulan petir. Mendengarnya, Choi Si-hee mulai menyebut pukulan petir dengan bingung. Kim Dae-in yang merasa Choi Si-hee juga menganggap nama kemampuan itu keren seperti dirinya yang juga menganggap nama kemampuan itu keren. Kim Dae-in yakin kalau Choi Si-hee pasti penasaran dengan kemampuan itu. Mendengarnya, Choi Si-hee yang merasa aneh berkata kalau Kim Dae-in memiliki selera penamaan yang benar-benar tidak bisa ditolong. Mendengarnya, Kim Dae-in yang mengatakan dalam hati merasa kesal. Karena sebenarnya yang memberi nama itu adalah dia. Kim Dae-in yang segera melupakan itu berkata padanya untuk tidak berpikir untuk menembakkan listrik. Tetapi membayangkan petir itu melilit tangannya, mengepalkan tinjunya dan melepaskannya. Mendengar penjelasannya, Choi Si-hee paham maksud dari Kim Dae-in. Kim Dae-in yang melihat Choi Si-hee mengeluarkan petirnya di tangan berkata padanya untuk memfokuskan lebih jauh lagi pada tangannya dan pikirkan untuk mengumpulkan listrik hingga batasnya. Mendengarnya, dengan tangan gemetar, Choi Si-hee berkata dirinya sudah melakukannya. Sesaat setelah dirinya merasa tidak akan bisa menahannya lebih lama lagi, Choi Si-hee mulai memukulkan tangannya. Ketika Choi Si-hee mengeluarkan kemampuan itu ke depan, tanah yang berada di bawah terlihat hancur. Saat serangannya menghancurkan tanah dengan cukup dalam, Kim Dae-in bertanya, apakah pukulan petirnya bagus? Melihatnya, Choi Si-hee tidak menyangka pukulannya bisa sekuat ini. Saat Choi Si-hee mengepalkan tangannya, Kim Dae-in berkata padanya untuk melatih kemampuan ini selama seminggu ini sebelum dia akhirnya melakukan teror. Kim Dae-in yang menyemangatinya berkata padanya untuk memberikan satu pukulan telak pada Stardust. Mendengarnya, Choi Si-hee menyebutnya gila. Dirinya merasa Kim Dae-in sangat jahat karena ingin dirinya memukulnya sekuat itu. Kim Dae-in yang bertingkah seperti dirinya adalah orang keren, berkata kalau dirinya adalah penjahat yang punya latar belakang sendiri. Melihat dan mendengarnya, Choi Si-hee menyebut Kim Dae-in yang baginya aneh, bodoh. Kembali di saat Elektra berhasil melukai Stardust, Elektra yang percaya diri bertanya, apakah hanya ini kemampuannya? Seorang pahlawan rank A. Saat Elektra menyerangnya lebih banyak, Stardust yang sudah tahu pola serangannya mulai menghindari semua serangan yang dia lontarkan pada dirinya. Melihat Stardust yang menghindari semua serangan itu, seseorang yang menggunakan teropong mulai kagum. Egoistik yang melihat pertarungan itu sambil memakan popcorn dengan nada menyanyi, dia berkata,
kalau menontonnya secara langsung di barisan dengan aman, merupakan pertunjukan gratis hanya untuk dirinya. Di pertarungan itu, Stardust yang akan terkena petir terkejut. Stardust yang berusaha menahan serangannya berkata kalau untuk mendekatinya, yang dirinya panggil bajingan, dirinya harus menahan serangan petir setingkat ini. Melihatnya, Choi merasa kagum, karena Stardust bisa menembusnya. Saat Choi akan menggunakan kemampuan petirnya yang lebih kuat, Choi penasaran. Saat Choi menyerangnya, dirinya berkata pada Stardust untuk merasakan serangan dari dirinya. Saat Choi menyerangnya, Stardust terlihat merasa sakit. Choi yang melihatnya merasa kalau ini ternyata lebih mudah dari dugaan. Saat Choi belum sempat menyelesaikan perkataannya, dia melihat Stardust yang berjalan, berhasil menahan serangan darinya dengan kemampuan miliknya. Melihatnya, Choi terlihat syok, tidak menyangka dengan apa yang dirinya lihat. Saat Stardust perlahan mendekatinya, Choi mulai melontarkan tubuhnya dan terbang. Saat Choi yang terbang tertawa kecil, Stardust terlihat terbang juga sambil menatapnya dari ketinggian. Choi yang melihatnya mulai menelan ludahnya. Choi yang melihat kemampuan aslinya secara langsung menyebut Stardust sebagai monster. Dirinya merasa bingung bagaimana bisa egoistik mempermainkan monster seperti ini. Di saat itu, egoistik yang melihatnya merasa kalau Stardust sepertinya perlahan beradaptasi dengan serangan dari Elektra. Egoistik yang tersenyum berkata kalau alasannya meningkatkan kekuatan Choi tidak lain dan tidak bukan adalah untuk meningkatkan daya tahan Stardust. Saat Choi kewalahan, egoistik berpikir, dibandingkan di komik aslinya yang dimana Stardust jatuh bangun habis-habisan, ini mungkin tidak ada apa-apanya. Tetapi kekuatannya sekarang jauh lebih kuat dari Stardust di komik aslinya saat berada di waktu yang sama. Stardust yang melihatnya menyebutnya sebagai Elektra yang merupakan nama yang dirinya dengar darinya. Dirinya berkata Elektra untuk menyerah sekarang. Mendengarnya, Elektra berkata apa ya dengan rasa marah. Saat Choi menyebut Stardust sebagai bajingan, Stardust berkata kalau dialah yang telah menyebabkan masalah. Dengan kecepatan penuh, Stardust mulai terbang ke arah Elektra. Melihatnya, Elektra mulai menggunakan kemampuan petir kembali. Saat Elektra menggunakan pukulan petir yang dirinya pelajari dari egoistik, Stardust terlihat beradu pukulan dengannya. Melihat serangannya yang bahkan sampai pada egoistik, dengan panik, egoistik mulai berteleportasi. Egoistik yang berteleportasi meninggalkan teropong yang masih melayang karena kemampuan telekinesisnya. Egoistik yang mulai berteleportasi pada gedung yang lebih tinggi dari yang dirinya tempati sebelumnya. Melihat efek serangan dahsyat yang diakibatkan oleh adu pukul dari mereka berdua, membuat egoistik lumayan terkejut. Egoistik mulai menggunakan benda yang dibuat Seona yang merupakan benda yang bisa melihat kamera yang telah dirinya terbangkan. Egoistik melihat Stardust yang berdiri kokoh berada di tempat kejadian, sedangkan Elektra bahkan tidak terlihat di sana. Di saat itu, egoistik melihat Stardust menatap tajam tanpa keraguan sedikit pun. Saat efek serangannya membuat Elektra terlontar, Elektra yang pucat karena kesakitan terlihat memegang tangannya yang terluka. Stardust yang menatapnya tajam bertanya, siapa laki-laki yang dia maksud sebelumnya? Dirinya bertanya apa dia adalah pelaku sebenarnya dari teror ini. Elektra yang menyebut Stardust sialan bertanya, apakah dia berpikir dirinya akan memberitahukan padanya. Mendengarnya, Stardust yang mulai menggunakan kemampuannya berkata, dirinya akan mendengarkannya perlahan. Melihat tangan yang diarahkan padanya membuat Elektra tersentak. Di saat itu, egoistik mulai menggunakan teleportasi ke arah Elektra. Dan dengan cepat berteleportasi dengannya. Melihat kemampuan itu, Stardust seperti kenal dengan siapa dia. Di saat itu, egoistik berkata, selamat siang pada Stardust. Stardust mulai melihat belakang sambil menghalangi cahaya matahari yang menusuk mata. Saat Stardust menyebut egoistik berkata kalau itulah dirinya. Egoistik yang tersenyum berkata, sudah lama tidak bertemu pada Stardust. Saat egoistik mempersiapkan siaran, dengan semangat orang-orang berkata, siarannya dimulai. Mereka sangat ingin agar siarannya segera dimulai. Salah satu dari orang-orang itu mengetik egoistik berkali-kali. Salah satu dari mereka tertawa. Dirinya terkejut dengan siaran langsung yang tiba-tiba. Di saat itu, seseorang merasa kesal karena siaran egoistik dibuka. Seseorang dari mereka berkata kalau dirinya menghentikan semua kerjaan untuk kesini.
Seseorang dari mereka menyebut dirinya seperti ingin mati saat melihat egoistik yang dia panggil opa. Saat itu, seseorang bertanya, siapa wanita cantik tomboy yang kelihatannya baru masuk itu? Di saat itu, seseorang berkata kejutan. Karena ini adalah siaran langsung perselingkuhan egoistik di depan mata Stardust secara langsung. Salah satu dari mereka tertawa. Dia berkata kalau dirinya baru saja menyalakan siaran langsung egoistik. Dan dirinya sudah melihat seorang wanita yang baru muncul digendong seperti Tuan Putri. Di saat itu, seseorang mulai menyebut egoistik sebagai eroistik atau egoistik mesum. Di saat yang sama, seseorang berkata kalau saudara mangustik sama seperti dirinya. Saat melihatnya, Stardust terkejut karena ternyata egoistik masih hidup. Mendengarnya, egoistik kebingungan dengan pertanyaan yang dilontarkan Stardust. Egoistik yang tertawa kecil berkata tentu saja. Meskipun itu merupakan berita buruk untuknya. Stardust yang mendengarnya merasa bersyukur. Sadar akan hal itu, egoistik terkejut dengan yang barusan Stardust katakan. Egoistik yang mencoba menjahili Stardust berkata, dirinya mendengar Stardust bersyukur, dirinya masih hidup. Dirinya tidak menyangka kalau Stardust begitu khawatir pada dirinya. Mendengar perkataan egoistik, Stardust merasa malu dan mulai tersipu. Saat egoistik yang tertawa berkata dirinya harus memberikan kabar dulu saat dirinya tidak melakukan teror nanti, Elektra yang memanggil egoistik bertanya kenapa lama sekali dia datang. Mendengarnya dengan gugup, egoistik berkata kalau dirinya sebelumnya menonton sampai akhir dan terlambat bereaksi. Melihat mereka berdua yang terlihat sangat akrab, Stardust terkejut. Saat egoistik mendengar suara, egoistik mulai menatap Stardust dengan bingung dari mana datangnya suara itu. Saat egoistik melihat Stardust dengan tatapan membunuh, egoistik terkejut sekaligus kebingungan. Elektra yang panik bertanya pada egoistik kenapa dia menjadi seperti itu. Dirinya merasa sekarang dia terlihat menakutkan. Egoistik berkata dirinya tidak tahu. Egoistik merasa kalau mungkin Stardust hanya ingin merobek dan membunuh dua penjahat yang berada di hadapannya. Egoistik berkata amarah sang pahlawan mulai kebingungan saat melihat Stardust yang terlihat cemberut dan merasa cemburu. Stardust yang berteriak bertanya pada egoistik, kenapa dia muncul di sini? Egoistik yang tersenyum berkata, kalau dirinya ke sini untuk menyelamatkan rekannya. Stardust yang tiba-tiba menjadi dingin berkata, rekan dengan bertanya-tanya. Egoistik mulai menyalakan layar, berkata dirinya akan memperkenalkan mereka. Egoistik yang menunjukkan gambar berkata Egostream. Sambil memperlihatkan gambar dari rekan-rekannya, egoistik berkata, ini adalah aliansi. Mendengarnya, Stardust kebingungan dan penjahat yang membuat aliansi. Egoistik yang mendengarnya berkata benar. Egoistik mengaku dirinya memikirkan di sisinya yang sama kuatnya dengan Elektra yang dirinya pegang. Saat Elektra yang malu menyembunyikan wajahnya dengan pikiran yang campur aduk, egoistik berkata dirinya tidak melakukan teror sendirian lagi. Saat egoistik berkata pada Stardust dan Korea Selatan untuk lebih waspada dari sekarang, Stardust telah menatapnya tajam. Saat egoistik berkata pada Elektra yang dia panggil Elechu untuk mengeluarkan 1 juta volt, Elektra yang mengeluarkan petir berkata pada egoistik untuk dia mengatakan itu. Saat petir diarahkan pada Stardust, Stardust mulai melompat ke belakang untuk menghindari serangannya. Saat egoistik yang mulai berteleportasi berkata pada Stardust jalannya masih panjang untuk menangkap dirinya, dan sambil tertawa berkata pada Stardust untuk berusaha lebih keras. Stardust yang menatapnya dari bawah berkata pada egoistik untuk dia melarikan diri. Stardust yang kesal karena egoistik kabur mulai memukul dinding. Di saat itu, dirinya membayangkan Elektra dan egoistik. Dia membayangkan Elektra bertanya. Dia bilang dia punya rekan yang lebih imut. Yang dijawab oleh egoistik kalau rekan yang paling imut itu Elektra yang egoistik panggil Elechu. Di saat itu, Stardust membayangkan Elektra yang malu, berkata padanya untuk dia mengatakan itu karena itu memalukan. Walaupun yang dibayangkan Stardust tidak pernah terjadi, Stardust yang sudah terlanjur cemburu berkata lain kali mereka bertemu, dirinya pasti akan menghabisinya. Beberapa saat setelah itu, egoistik yang berjalan di tempat yang gelap merasa kalau tembok di depannya adalah benar-benar tempat yang benar. Egoistik mulai mengepalkan tangan dan akan menunjuknya berkata kemarilah. Saat egoistik menuju tembok itu, retakan terlihat terjadi. Beberapa saat setelah tembok itu hancur, egoistik yang melihat jalan yang terarah berkata dirinya telah datang di tempat yang tepat. Di saat itu, egoistik berpikir, dari tangga yang seolah tak berujung,
Egoistik mengingat ada dinding palsu di sebelah kanan di anak tangga ke-30. Dan setelah masuk ke sana, dirinya mengingat akan ada lorong anti dengan api hijau. Dan setelahnya, egoistik sampai pada pintu yang sama dengan yang ada di cerita aslinya. Saat egoistik masuk berkata halo, seorang wanita terlihat memegang rokok hebal di tangannya. Wanita itu yang bernama penyihir Vine berkata dirinya baru pertama kali melihat wajahnya. Penyihir Vine bertanya, ada keperluan apa egoistik datang ke sini? Egoistik yang merokok sesuatu berkata, dirinya ke sini untuk menyegel barang-barang miliknya. Saat memberikan buku-bukunya, egoistik berpikir, yang satu adalah buku harian mencatat semua yang telah terjadi di dunia ini sejauh ini. Dan yang satu lagi adalah buku harian yang akan mencatat apa yang akan terjadi mulai sekarang. Saat penyihir Vine membuka kotak pemberian egoistik, penyihir Vine berkata, batu kecil yang cantik. Merasa ini harga yang layak, penyihir Vine berkata baiklah. Saat penyihir Vine bertanya, sampai kapan? Egoistik menjawab, keduanya, sampai dirinya mati. Penyihir Vine yang mendengarnya mulai menghela nafas. Walaupun merasa aneh, penyihir Vine tetap melakukannya. Dia menggunakan kemampuan yang membuat bola sihir muncul dengan sinar yang terang. Di saat dia melakukan itu, rantai mulai mengikat buku yang ditaruh oleh egoistik. Sesaat setelah selesai menggunakan kemampuannya, penyihir Vine berkata, mulai sekarang tidak ada seorang pun selain pemiliknya yang dapat mengintip. Egoistik yang mendengarnya berterima kasih padanya. Yang egoistik sebut penyihir. Saat egoistik mulai berjalan pergi, penyihir Vine terdiam beberapa saat. Saat dia berkata kalau egoistik memberi jalan yang sulit, egoistik tersentak. Egoistik yang berbalik tersenyum. Dia berkata, ini adalah jalan yang harus ditempuh seseorang. Setelah keluar dari sana, egoistik berteleportasi di atas gedung. Egoistik yang melihat matahari yang mulai terbenam berpikir, di sini, dirinya juga akan menetapkan tujuannya untuk hidup di dunia ini. Saat melihat Stardust yang berada di layar dari kejauhan, egoistik mulai memikirkan namanya. Egoistik yang mulai berdiri berkata, mulai sekarang dirinya berharap hal-hal yang benar-benar luar biasa akan terjadi. Di saat itu, egoistik yang mencoba berteriak meminta Stardust untuk mempercayai dirinya karena dirinya. Saat egoistik ingin mengungkapkan perasaannya yang mendalam, tiba-tiba suara handphone berdering yang membuat egoistik kebingungan siapa yang menghubungi dirinya. Saat mengangkat panggilannya, Seona berteriak. Dia berkata kalau makan malamnya belut. Dirinya bertanya kenapa egoistik belum kembali. Karena semua orang menunggunya. Mendengar suara kemarahan dari Seona membuatnya hanya bisa pasrah. Egoistik yang mengatakan dengan santai berkata baik. Dirinya akan segera pulang. Seona yang kesal berkata padanya untuk kembali dalam 3 detik. Setelah menutup panggilan, egoistik tersenyum berkata, sekarang, ini adalah event terakhir. Di tahap 1 seperti di cerita aslinya. Beberapa saat setelahnya, seseorang mulai bersenandung saat mengendarai truk di perjalanan menuju Seoul. Di saat yang sama, salah seorang dari orang-orang yang terlihat serius pada sesuatu berkata, waktunya akhirnya tiba. Saat seseorang dari mereka berkata itu, tiba-tiba jalan yang berada di sekitar sana retak, dan dari bawah tanah muncul tangan robot dengan senjata Glinda. Saat robot itu bergerak pelan tetapi mematikan, pengendara truk yang sebelumnya bersenandung mulai berteriak. Saat robot itu akan menginjaknya, dia bertanya-tanya apa itu. Di saat itu, seseorang menyebut Comrades. Dia berkata kalau inilah Korea Selatan yang telah menindas mereka. Saat robot itu mulai berjalan ke Seoul, di saat itu juga, pria itu berkata kalau ini adalah saatnya untuk menghancurkannya. Di ruang kuliah yang merupakan tempat di mana kelas akan segera dimulai, terlihat 2 orang di dekat Shinharu mengobrol. Salah satu dari mereka yang menonton reply live egoistik berkata, Elektra benar-benar cantik. Saat pria yang memegang handphone berkata dia pasti berpacaran dengan egoistik, temannya yang tertawa kecil mulai menyanggahnya. Saat dia berkata kalau Elektra jelas-jelas hanya rekan, Shinharu mulai menghela nafas lega. Mendengarnya, pria itu menyanggahnya kembali. Sambil menghela nafas, dirinya bertanya, apakah dia melihat mereka berbisik mesra di depan kamera?
Dirinya merasa kalau tidak mungkin ada yang menggendong ala Tuan Putri pada teman wanita biasa. Mendengarnya, Shinharu tersentak. Mendengarnya, temannya menyebutnya jumlah abadi. Dia berkata mereka bisa berpelukan di depan kamera karena mereka memang tidak memiliki hubungan apapun. Teman pria itu berkata kalau dia benar-benar orang yang disukai, mereka pasti tidak akan berani berpelukan di depan kamera. Itu yang berpikir berkata kalau itu masuk akal. Dirinya ingin dia melanjutkannya. Temannya yang menghela nafas berkata kalau yang dirinya katakan bukan hanya masuk akal. Karena dirinya tahu, egoistik selalu konsisten dari awal. Saat Shinharu mendengarnya berkata pikiran egoistik hanya untuk dirinya seorang, Shinharu terkejut. Teman pria itu berkata kalau karena hal tersebut, dirinya merasa kasihan dengan Stardust. Dan dirinya hampir menangis saat melihat adegan tersebut. Sambil menangis, dia tahu kalau mungkin bagi Stardust, egoistik hanyalah salah satu penjahat. Tetapi dirinya yakin kalau Stardust paling tidak akan terpikirkan olehnya. Dia berkata kalau egoistik menggendong wanita lain tepat di depan matanya. Saat Shinharu terlihat merona, pria di sampingnya berkata kalau temannya benar-benar bermulut manis. Dan karena hal tersebut, dia berkata temannya sangat parah. Saat pria itu tersenyum kecil dan berkata dirinya tetap mendukung ego Elec karena chemistry mereka lebih bagus, pria itu tersentak. Saat pria itu kebingungan melihat ke belakang, Shinharu yang penuh dengan api amarah terlihat menatapnya tajam sambil menghancurkan pulpen yang berada di tangannya. Saat Shinharu mengalihkan pandangannya dengan marah, pria itu yang ketakutan berkata kalau dirinya sepertinya salah bicara. Temannya berkata kalau dirinya merasa dia sepertinya pendukung pasangan egoistik dan Stardust. Dia juga ketakutan karena dia merasa amarah Shinharu seperti ingin meledak. Beberapa saat setelahnya di kelas, dosen berkata akan memulai kuliahnya dengan teori pelajaran yang akan segera dijelaskan. Beberapa saat setelah itu, Stardust terkejut karena handphonenya berdering. Saat Shinharu mengecek handphonenya, terlihat handphonenya tertulis panggilan darurat. Beberapa saat setelah Shinharu pergi dari kelas, Shinharu bertanya pada seseorang yang berada di markas. Apakah ini ulah penjahat lagi? Seseorang di markas menjawab, senjata raksasa tidak dikenal sedang bergerak ke utara, dari pinggiran tenggara Seoul. Di saat itu, orang itu berkata pada Stardust untuk segera menuju lokasi. Di atap asosiasi, Stardust yang buru-buru ke markas untuk menggunakan filter terlihat terengah-engah. Saat melihat robot besar yang menghancurkan kota Seoul, Stardust kebingungan. Ada apa itu? Di tempat robot itu berada di jalan raya kota Seoul, terlihat robot itu menghancurkan jalanan tanpa memperdulikan orang yang berada di bawahnya. Satu keluarga yang melihat robot itu berjalan akan menginjak mereka terlihat terkejut dan kebingungan. Saat mereka akan diinjak, Stardust dengan tepat waktu berhasil menyelamatkan mereka. Stardust yang berbalik berkata pada mereka untuk segera pergi jika mereka masih bisa menyetir. Pria itu berkata terima kasih. Melihatnya, seorang anak berkata pada Stardust untuk semangat. Setelah Stardust menyelamatkan keluarga itu, Stardust kembali terbang untuk mengalahkan robot itu. Saat melihatnya, seseorang memanggil Stardust sebagai anjing pemerintah dari asosiasi. Kim Seon-ho bertanya. Dia penasaran apakah Stardust bisa menahan percikan terakhir dari grup Haneon. Setelah dia mengatakan itu, Stardust terlihat menuju robotnya dan akan memukulnya. Saat Stardust mendekati robot itu mulai dikendalikan dan berhasil memukul balik Stardust. Stardust yang kesakitan karena menahan serangan itu bertanya-tanya, kekuatan macam apa ini? Stardust yang terkena serangan mulai terpental hingga menabrak gunung. Setelah mendarat, Stardust kembali terbang tanpa gentar sedikit pun. Saat seseorang memanggil pria itu dokter dengan gugup, Stardust yang mendengarnya terlihat kebingungan. Saat robot itu terlihat bergerak tidak sinkron, dan dokter itu berkata dirinya seperti kenal dengan orang yang menyusut di sana. Dari dalam, seseorang mulai berkata, maju Eleju. Dokter itu yang diserang mulai merasakan kesakitan setelah terkena strom oleh Elektra. Setelah terdiam sesaat, egoistik yang menyingkirkan salah satu anggota yang pingsan berkata padanya untuk minggir. Saat egoistik yang mengetes suara bertanya pada Stardust yang dia panggil lunas Stardust apakah dia mendengarnya.
Stardust yang terkejut mulai berteriak memanggil Egoistik. Saat Choi Si-hee dan Lee Supin sedang mengikat anggota dan pemimpin grup Haneun, Egoistik berkata, Stardust benar. Ini dirinya, Egoistik. Egoistik berkata kalau mereka yang dirinya panggil teman dari grup Haneun telah membuat senjata raksasa yang keren ini. Egoistik berkata kalau akan sayang jika dirinya, penjahat sebenarnya, tidak menggunakannya. Saat mengatakan itu, Egoistik mulai tertawa dan perasaan malu. Saat Choi Si-hee berkata pada Seona kalau Egoistik seperti orang gila saat berakting, Seona yang ikut mengontrol robot itu berkata kalau Choi Si-hee akan segera terbiasa. Dengan robot yang mulai menyerang, Egoistik berkata pada Stardust kalau dirinya tiba-tiba merasa ingin menghancurkan kota dengan senjata raksasa yang hebat ini. Egoistik penasaran apakah Stardust sanggup menghentikan dirinya. Mendengarnya, Stardust mulai tertawa kecil. Sambil tersenyum dan terbang ke arah robot yang dikendalikan Egoistik, Stardust berkata, dirinya pasti akan menghentikan Egoistik. Dengan kecepatan penuh, Stardust mulai meluncur ke arah robot itu. Saat Stardust mengarah padanya, Seona berkata, pengendalian robotnya telah selesai. Sambil mulai menggerakkan robot, Egoistik berpikir, haru, mari kita tunjukkan peningkatan kekuatan yang sesungguhnya hari ini. Sambil memajukan kendali yang di saat yang sama robot bergerak menyerang, Egoistik berkata pada Stardust, dirinya datang. Di saat itu, robot itu dan Stardust saling menyerang. Dan sama seperti sebelumnya, Stardust masih tidak bisa menahan serangan robot itu. Melihatnya, Egoistik yang tertawa menyebut Stardust. Dia bertanya, apakah Stardust berpikir bisa menghentikannya dengan senjata raksasa Octopath dengan kemampuannya ini? Egoistik berkata itu mustahil. Saat Egoistik berkata pada Seona untuk mempercepat serangannya sedikit lagi, Seona yang kesal berkata dirinya akan langsung mengeluarkan semua senjata sekaligus. Saat Egoistik berkata dirinya datang, senjata mulai keluar dari robot itu dan menyerang Stardust yang mudah dihindari olehnya. Stardust yang lelah berkata kalau serangannya semakin lama semakin cepat. Saat Stardust berada di depan robot itu terlihat akan menyerangnya dengan cepat. Saat robot itu mulai menyerang, dengan kecepatan penuh, Stardust berhasil menghindarinya. Melihatnya, Egoistik yang ceria berkata, ini baru benar. Mengingat perasaan rasa sakit yang berkali-kali dirinya rasakan, Egoistik senang, karena kali ini dirinya bisa pulang dengan keadaan sehat. Di tempat lain, seseorang berkata persiapannya sudah selesai. Dari meja, tombol merah mulai muncul. Seseorang yang merupakan Presiden Republik Korea terlihat akan menekannya. Dengan tatapan tajam, dia berkata, kalau inilah satu-satunya cara untuk menghancurkan senjata raksasa itu. Setelah mengatakan itu, pria itu mulai menekan tombolnya. Setelah menekannya, suara peringatan terdengar memenuhi ruang rapat itu. Di sisi lain, saat Egoistik berkata pada Seona untuk lebih cepat, Seona berkata siap. Seona terus meningkatkan kecepatan hingga robot itu mencapai kecepatan penuhnya. Stardust yang makin lama makin cepat saat menghindari robot itu terlihat tersenyum. Saat api berkobar karena serangan dari robot yang digunakan oleh Egoistik, Egoistik berkata pada Seona untuk menaikkan kecepatannya. Saat Lee Supin dan Choi Si-hee terlihat gugup, Seona yang senang berkata siap. Di saat itu, Stardust mulai kembali menyerang robot itu. Robot yang dikendalikan oleh Seona dan Egoistik kembali beradu serangan dengan Stardust. Sambil mengatakan dengan pelan kau pasti bisa melakukannya, Stardust tersenyum. Stardust yang beradu serang dengan tangan kirinya mulai melakukan serangan lagi. Kali ini dia menggunakan tangan kanannya. Saat Stardust menyerang, lengan robot itu mulai meledak. Di dalam, Lee Supin dan Choi Si-hee mulai berteriak dan panik. Saat Seona terbentur, Egoistik yang menahan getaran berkata pada Stardust. Egoistik berkata jangan harap bisa menang dari dirinya. Sambil berteriak, Egoistik mulai menginjak-injakan kaki. Setelah menginjaknya, robot yang dikendalikan mulai berjalan dengan cepat. Di saat itu, Egoistik berkata, dirinya akan menunjukkan keahliannya yang dirinya pelajari dari arcade. Saat Egoistik berkata dirinya datang pada Stardust, Stardust kembali memukul mundur robot itu sambil menghindarinya.
Stardust yang tersenyum berpikir. Dirinya bisa merasakan kekuatannya. Dengan ledakan karena menyerang robot yang dikendalikan egoistik, Stardust merasa dirinya semakin lama semakin kuat. Sambil tersenyum, Stardust berkata pada egoistik untuk datang pada dirinya. Saat capit robot itu terbuka, Stardust mendatangi dengan kecepatan tinggi. Stardust mulai memegang lengan robot itu dengan kedua tangannya dan melompat dengan lompatan akrobat. Stardust yang tersenyum berpikir, dirinya sekarang sudah terbiasa dengan gerakan robot itu. Sambil melihat kaca robot yang di dalamnya ada egoistik dan rekan-rekannya, Stardust ingin egoistik menunggunya di sana. Saat sesuatu mendekatinya, Stardust terkejut. Robot yang dikendalikan egoistik mulai menyerang Stardust hingga membuat Stardust terjatuh. Melihatnya, egoistik tertawa. Dirinya bertanya, apakah Stardust pikir dia sudah mulai terbiasa? Egoistik yang tahu Stardust pasti merasa seperti itu berkata, itu namanya sombong. Stardust yang terlihat mulai berdiri berkata berisik. Dia berkata pada egoistik untuk tidak usah banyak bicara. Saat egoistik ingin menjelaskan performa dari robot itu yang bernama Octopath, Stardust yang tidak ingin mendengar penjelasan egoistik mulai terbang ke arahnya. Stardust yang terbang ke arah kaki robot itu mulai menghancurkan kaki robotnya. Di saat itu suara sirine berbunyi karena adanya kehancuran pada robot. Saat egoistik shock dengan marah, Seona bertanya apa yang dia lakukan. Egoistik yang tertawa kecil mulai memegang kendali. Dia berkata benar. Dirinya berkata pada Stardust kalau begini baru terasa menyenangkan. Egoistik berkata dirinya juga akan serius sekarang. Egoistik yang berteriak berkata berbanyak senjata Octopath. Saat Stardust menunggu apa yang terjadi, tidak ada yang terjadi. Dan suasana menjadi sunyi. Saat egoistik yang kebingungan berkata berbanyak senjata, Seona menatapnya dengan datar. Melihatnya, Chosihei mulai merasa canggung. Saat Chosihei terlihat mengintip, Seona yang menghela nafas mulai memperbanyak senjatanya. Di saat itu, robot itu terlihat semakin gagah dan senjata mulai muncul lebih banyak. Saat Stardust terlihat menatap tajam, egoistik bertanya, apakah dia bisa beradaptasi dengan kecepatan ini? Saat robot itu mulai melangkah ke arah Stardust dengan lihai, Stardust mulai menghindari robot itu yang akan menyerang dirinya. Stardust yang mendarat terlihat menatap tajam. Saat egoistik yang tertawa bertanya apakah hanya itu kemampuannya, salah satu penonton bertanya-tanya, apakah levelnya sudah selevel ini? Baginya, ini selevel pertarungan orang-orang terkuat di dunia. Dirinya penasaran apakah ini benar-benar Stardust yang dulunya lemah. Melihat pertarungan ini membuat dadanya jadi berdebar. Saat melihat pertarungan ini, salah satu penonton bertanya, apakah Stardust kali ini akan naik ke rank S? Saat penonton kagum, egoistik merasa kesulitan. Saat Seona berkata pada egoistik yang dia panggil kakak laki-laki untuk mengendalikannya dengan benar, dan dengan marah berkata padanya untuk fokus, Stardust yang menatap tajam berkata, alasannya untuk menghancurkan senjata raksasa itu bertambah satu lagi. Dan alasannya adalah wanita-wanita egoistik. Stardust yang mengepalkan tangannya berandai-andai. Dirinya berandai-andai. Jika saja egoistik tidak ada di sini. Sambil mengeluarkan kemampuannya, Stardust berkata, melumpuhkan senjata raksasa itu pasti akan menjadi hal yang mustahil. Dan egoistik yang mengeluarkan senjata gerindra dari robot itu kembali, Stardust berkata, kalau sekarang dirinya pasti bisa melakukannya. Saat egoistik mengarahkan robotnya, Stardust berhasil menghindarinya. Egoistik yang melihatnya terlihat gugup. Saat Chosihei merasa Stardust jadi lebih kuat dari sebelumnya, Seona berkata pada egoistik kalau peningkatan robot ini telah mencapai batas. Seona berkata pada egoistik kalau mereka harus menyelesaikannya dalam 10 menit. Mendengarnya, egoistik yang tepuk tangan terlihat senang, berkata dirinya akan menikmatinya sampai akhir. Kalau begitu. Melihat tingkah lakunya, Chosihei mulai marah. Chosihei yang mengkarate kepalanya bertanya, nikmati apa pada egoistik yang dia sebut gila. Chosihei berkata padanya, ini bisa meledak. Saat dengan senang egoistik berkata pada Seona untuk jalan, Lesubin yang menangis berkata dirinya merasa mual. Stardust yang mendarat di tubuh robot itu terlihat akan mulai bergerak. Stardust terlihat terbang ke arah robot itu untuk menyerangnya lagi. Sambil melihat ke kaca, Stardust berpikir, egoistik berada di sana. Saat Stardust memikirkan itu, seseorang yang menghubunginya berkata pada Stardust untuk segera pergi dari sana.
Mendengarnya, Stardust terkejut. Stardust yang mundur bertanya, kenapa dia memberikan informasi secara tiba-tiba. Saat orang itu berkata Presiden telah meluncurkan misil nuklir kecil ke arah senjata raksasa itu, Stardust terlihat syok. Saat orang itu yang melihat radiasinya berkata Stardust akan mati jika terkena ledakannya, Stardust berteriak, berkata mereka sudah gila. Stardust yang berteriak berkata jika misilnya meledak di sini, warga sipil akan dalam bahaya. Stardust juga berkata dirinya bisa mengalahkannya sendiri. Dirinya kebingungan kenapa harus menggunakan nuklir. Mendengar perkataan Stardust, dia berkata, mereka tidak mau terlihat diam saja. Dia juga berkata pada Stardust kalau mereka berdua tidak bisa menebak jalan pikiran orang politik. Stardust yang melihat ke arah misil akan datang berkata, walaupun begitu seharusnya mereka tidak bertindak semau mereka. Mendengarnya, dia berkata pada Stardust untuk tidak membantah dan cepat pergi dari sana. Saat Stardust sedang menghubungi ketua asosiasi, Egoistik mulai memanggil Nona Stardust. Dirinya bertanya sampai kapan dia akan melamun di sana. Dirinya berkata Octopunch miliknya sudah gatal ingin menyerang. Melihatnya, Stardust sadar kalau Egoistik berhenti menyerang dan menunggu dirinya. Mengetahui itu, Stardust menyebut Egoistik sebagai penjahat yang perhatian pada pahlawan. Melihatnya yang terlihat tidak panik, Stardust juga sadar kalau sepertinya Egoistik tidak tahu kalau ada misil yang akan datang mengarah ke sini. Tahu akan semua itu, Stardust tidak memiliki pilihan lain. Stardust mulai meminta maaf sambil melepaskan alat komunikasinya. Mendengar Stardust meminta maaf, ketua asosiasi terkejut. Saat ketua asosiasi kembali menyebut Stardust, Stardust terlihat terbang menjauh sambil membuang alat komunikasinya. Saat seseorang dengan panik berkata Stardust membuang alat komunikasinya, dan ini akan menjadi bahaya, ketua asosiasi berkata tidak apa-apa. Karena seperti biasa, asosiasi akan kembali menemukan solusinya. Sambil makan popcorn seperti yang disarankan oleh Stardust saat dirinya menolak usulannya, ketua asosiasi berkata padanya untuk menunggu saja. Saat dengan panik Egoistik bertanya pada Stardust mau kemana, dirinya bertanya apakah dia mau melarikan diri. Stardust yang terbang di udara berkata, Egoistik, ada banyak hal bagi negara untuk membunuhnya. Penjahat rank A yang sering melakukan penculikan dan teror. Tetapi, Stardust yang tersenyum merasa dirinya entah mengapa tidak membencinya. Dengan Stardust yang mulai terbang ke nuklir yang mengarah ke robot, Stardust berkata, kali ini dirinya lah yang akan menyelamatkannya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.